Baik, mari kita sambut. Inilah pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Bapak Julius Maulana ST dan Bapak Dr. Budiarto ST MSI. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada PJ Bupati Kabupaten Lahat yang telah hadir bersama dengan kita semua malam hari ini. Bapak Imam Pasli SSDP MSI, kami persilakan menempati tempat yang telah kami sediakan bersama dengan Forkopimda yang hadir juga malam hari ini. Benar sekali, mohon izin Bapak. Iya. Kami persilakan untuk datang ke tempat yang sudah disediakan tentunya. Betul. Wow, semakin ramai. Semakin ramai ya. Semakin seru dan semakin hangat malam Benar hari sekali, ini. dan ini adalah IMEI merupakan bagian dari pesta demokrasi kita. Iya, Baik, betul kembali kita sekali. sambut. Inilah pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Bapak Julius Maulana ST dan Bapak Dr. Budiarto SE MSI. Kami persilakan untuk memasuki area debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat tahun 2024. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah tentunya. Kepada Sekretaris KPU, kami persilakan untuk menghantarkan dan memposisikan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 ke tempat yang telah kita sediakan. Silakan. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1. Pada hari ini disambut juga oleh ketua peserta anggota di depan sisi sebelah kiri kita, Dikta. Kami persilakan juga untuk rekan-rekan agar bisa memposisikan tentunya. Baik, kalau tadi bersama-sama kita telah menyambut kehadiran dari calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita juga akan menyambut kehadiran dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Baik hadirin, marilah kita sambut. Inilah pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Mama Bursa Sarnubi dan Ibu Widya Ningsi SHMH. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lahat untuk menghantarkan paslon nomor urut 2 ke tempat yang telah kita tentukan. Sembari pada malam hari ini disambut oleh Ketua KPU beserta anggota. Baik Dikta, Ya, kalian malam hari ini luar biasa. Luar biasa. Ya, kami juga di sini ikut merasakan semangat yang ada ya, energi positif yang Benar kita sekali. keluarkan malam hari ini memang benar-benar atmosfernya begitu membara tentunya yes, ya. betul sekali. Kalau tadi kita sudah menyambut kehadiran dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, selanjutnya Dikta kita juga akan menyambut kehadiran dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3.
Baik Bapak Ibu, mari kita sambut inilah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3. Ibu Haja Lidiawati SUD MN dan Bapak Haji Haryanto SEMM MBA. Kami persilakan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lahat untuk mempersilahkan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 di tempat yang telah kita tentukan di malam hari ini. Wow, pokoknya dari nomor 1, 2, dan 3 yel-yelnya seru sekali. Seru sekali ya, semuanya semangatnya sama seperti itu Ime ya. Sama banget. Dan Benar. yang pastinya kita harus menebarkan energi positif terus. Betul. Jangan sampai kendor energi positif yang akan kita Benar tebarkan. sekali. Mudah-mudahan tetap positif dan pasti akan tetap positif dari awal hingga dengan selesai. Iya, ya. betul sekali. Kami persilakan kepada Ketua KPU beserta anggota untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Beserta kami juga menyambut hadirnya Sekretaris KPU Kabupaten Lahat beserta seluruh sekretariat, Ketua Bawaslu Kabupaten Lahat, Bapak Nana beserta anggota Bawaslu yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami persilakan kepada seluruh tamu undangan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Rangkaian acara akan kita mulai bersama dan kami mohon Dikta sekali lagi mohon kiranya selama rangkaian acara berjalan tetap dapat kondusif dan tenang. Benar sekali, sehingga acara kita berjalan dengan lancar dari awal hingga dengan selesai. Itu menjadi harapan kita semua tentunya Ime Iya, ya. betul sekali. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, rangkaian acara kita pada malam hari ini disiarkan secara langsung dari PAL TV. Dan kami persilakan sekali lagi kepada seluruh tamu undangan untuk sekiranya dapat mengenakan ID card yang telah kami berikan sampai dengan selesai rangkaian acara. Benar sekali. Bapak Ibu para hadirin, untuk memulai rangkaian acara ini, sama-sama kita akan menyaksikan sebuah penampilan tari dari Kabupaten Lahat, yaitu tari Bujang Alap Gadis Ringke. Selamat menyaksikan. Kami berdua bujang gadis lemata, nak menghibur
Sebentar lagi kita akan memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Suaramu akan menjadikan Lahat semakin baik. Peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, serta memajukan Kabupaten Lahat. Kesehatan dan pendidikan yang terjamin untuk semua kalangan masyarakat. Mari kita semua berpartisipasi dan berkontribusi datang ke TPS. Pada hari Rabu 27 November 2024. Mempersembahkan debat publik pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat pemilihan tahun 2024. Sambutlah pembawa acara kita, Dikta Effendi dan Imezi Kuina. Boleh kami minta tepuk tangan yang paling meriah dari semua tamu undangan? Terima kasih. Luar biasa, tempat duduknya full, Ipe ya. Betul sekali, dan seperti yang sudah kita sampaikan di awal, bahwasanya malam hari ini kita semua hadir di sini dengan energi yang positif. Benar sekali. Baik hadirin yang kami hormati, terimalah salam hormat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat PJ Bupati Kabupaten Lahat, Bapak Imam Pasli SSTP MSI. Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Lahat, Bapak Sarjani beserta anggota dan sekretaris Kabupaten Lahat. Forkopimda Kabupaten Lahat, Kapolres Kabupaten Lahat, dan Dim 0405, Kejari Lahat, Pengadilan Negeri Kabupaten Lahat. Bawaslu Kabupaten Lahat, Ketua KPU se-Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir atau yang mewakili. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Bapak Julius Maulana ST dan Bapak Dr. Budiarto SE MSI. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Bapak Bursa Zarnubi dan Ibu Widya Ningsi SHMH. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3, Ibu Haja Lidiawati Eshud MM. Dan Bapak Haji Haryanto SEMM MBA. Para tim perumus dan panelis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat tahun 2024. Tim kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat tahun 2024. Serta seluruh hadirin, pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di acara Debat Publik Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat pada pemilihan tahun 2024.
kami hormati, meningkatkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan jingle Pilkada Kabupaten Lahat. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Baik, baik. Terima kasih. Baik, cukup. Cukup, terima kasih. Cukup. Dan kami akan memberikan Kita- waktu nantinya Benar untuk sekali. semuanya memberikan support dan semangat pada paslonnya masing-masing. Baik. Hadirin yang kami hormati, agar apa yang kita laksanakan mendapatkan keberkahan dan kelancaran hingga dengan akhir. Untuk itu marilah kita awali acara kita pada malam hari ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Iqbal Al-Hafiz. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al qaryatana qaryatan tayyibatan wa rabban ghafur. Ya Allah, jadikanlah daerah Lahat kami ini menjadi daerah yang selalu berisi kebaikan dan ampunan-Mu. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, lembutkan hati kami, terutama hati pemimpin kami. Kami mengadakan acara pada malam hari ini untuk melihat pemimpin kami. Mungkin program mereka berbeda, tapi kami yakin hati mereka tulus untuk memajukan daerah dan mesejahterakan rakyatnya. Allahumma yassir lana umurana washrah lana sudurana. Ya Allah, jadikan acara kami pada malam hari ini menjadi mudah ya Allah. Mudahkanlah seluruh urusan kami, terutama acara debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat pada malam hari ini. Ya Allah, jadikan acara pada malam hari ini lancar, aman, damai sampai kami pulang ke rumah masing-masing. Dan lapangkan hati kami. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Muhammad Iqbal Al-Hafiz atas pembacaan doa di malam hari ini. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua KPU Kabupaten Lahat yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Sarjani, disilahkan. Boleh diiringi dengan tepuk tangan yang paling meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pada malam hari ini, yang terhormat pejabat bupati Bapak Imam Pasli, SSTP, MSI, selamat malam Pak. Yang saya hormati Kapolres Lahat, AKBP Parlasro, Sinaga SH, SIKMH, selamat malam Pak. Yang saya hormati Kejaksaan Negeri Lahat, Pak Toto Rudianto, SSOS, SHMH. Yang saya hormati Komandan Distrik Militer 0405, Bapak Letkol Infantri Aziz Komarudin. Yang saya hormati Ketua DPR Kabupaten Lahat, selamat malam. Yang saya hormati Ketua Bawaslu beserta anggota. Juga yang saya hormati Pengadilan Negeri Lahat. Yang saya hormati pasangan calon nomor urut 1, Bapak Yulis Maulana dan Bapak Budi Harto.
Marsul. Selamat malam. Yang saya hormati pasangan nomor urut 2, Bapak Bursa Sarnubi dan Ibu Widya Ningsi. Yang saya hormati pasangan nomor urut 3, Ibu Lidiawati dan Bapak Haryanto. Yang saya hormati tim perumus dan penulis, selamat datang. Yang saya hormati Sekretaris KPU Kabupaten Lahat beserta jajaran dan sekretariatan. Juga yang saya hormati media dan undangan, masyarakat Kabupaten Lahat, dan pemirsa yang sedang menyaksikan acara debat pada malam hari ini, serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul, dapat hadir dalam acara debat publik pertama antara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat tahun 2024. Salawat dan teriring salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu serta masyarakat Kabupaten Lahat dan pemirsa yang sedang menyaksikan acara debat publik pertama antara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat tahun 2024. Para pemilih yang menyaksikan debat pertama, baik yang menyaksikan secara langsung maupun yang ada di rumah bisa mengikuti debat pertama ini sampai selesai. Bapak Ibu hadirin, beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam forum debat pertama ini. Debat calon Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan visi dan misi serta gagasan dan ditajamkan lagi nanti lewat pertanyaan oleh tim perumus dan bersama penulis. Visi dan misi serta gagasan ini akan disimak dan barangkali direnungkan oleh calon pemilih di seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Lahat 5 tahun ke depan. Bapak Ibu, forum ini merupakan yang harus kita lalui dan kita ikuti secara bersama-sama dalam rangkaian tahapan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat 2024. Dalam kesempatan ini juga adalah momen yang sangat tepat pelaksanaan pilkada. Ini adalah bagian dari suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh KPU dan wajib diikuti oleh pasangan calon. Kami mengharapkan forum ini bisa berjalan dengan baik. Apa yang disampaikan para calon bupati dan wakil bupati dengan gagasan, visi dan misi, mimpi besar para masing-masing calon. Kemudian debat terakhir atau debat kedua kita laksanakan pada tanggal 20 November 2024 minggu depan. Siapa yang akan menentukan kepemimpinan di Kabupaten Lahat yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian, mohon dijaga ketertiban kita secara bersama-sama, karena bukan kita saja yang menyaksikan debat pertama ini, warga Kabupaten Lahat, kami yakin akan antusias mendengarkan paparan visi dan misi calon bupati dan wakil bupati, khususnya di Kabupaten Lahat. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat pada masyarakat, khususnya Kabupaten Lahat. Untuk pemilih di seluruh Kabupaten Lahat, atas nama KPU Kabupaten Lahat kami mengajak kepada seluruh masyarakat pemilih, pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih, kemudian datang ke TPS pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024. Datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kepada Ketua KPU Kabupaten Lahat untuk mengambil tempat berada di posisi sebelah kiri bawah. Karena pada saat ini hadirin yang kami hormati,
Kita akan menyaksikan penyerahan hasil rumusan dan pertanyaan di debat publik pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat tahun 2024 yang akan diserahkan oleh tim perumus dan tim panelis pada Ketua KPU Kabupaten Lahat. Baik, yang akan menyerahkan Bapak Dr. Andes Ong Berlian MM, dosen Sivol Chandra di Muka Palembang tentunya. Lalu Bapak Hepriyadi SHMH, peneliti pada Pustaka Demokrasi. Silakan bergabung Bapak Munisin. Bapak Dr. Chandra Zaki, dosen UIN Raden Fatah Palembang. Iya, silakan dapat bergabung dan kami juga mengundang anggota KPU Kabupaten Lahat beserta sekretaris. Kami persilakan. Baik Dikta, Benar, Ibu. akan kita abadikan terlebih dahulu momen pada malam hari ini yang mana para tim panelis Benar. dan tim perumus telah menyalakan secara langsung hasil rumusan yang telah dibuat dan telah disepakati tentunya pada malam hari ini. Boleh diperlihatkan di media bahwasanya masih tersegel. Boleh diangkat kepada Ketua KPU yang telah menerima. Baik, boleh disaksikan bersama-sama. Amplopnya masih tersegel tentunya. Terima kasih, silakan untuk diambil momennya selama 60 detik. Terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali kepada para tim perumus dan panelis, kepada Ketua KPU Kabupaten Lahat beserta anggota, sekretaris, dipersilakan untuk kembali menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan langsung mengikuti debat publik pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat tahun 2024. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Sebentar lagi kita akan memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Suaramu akan menjadikan Lahat semakin baik. peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, serta memajukan Kabupaten Lahat. Kesehatan dan pendidikan yang terjamin untuk semua kalangan masyarakat. Mari kita semua berpartisipasi dan berkontribusi datang ke TPS. Pada hari Rabu 27 November 2024. Wih, kamu teringat di dalam kita nih tanggal 27 November gala-gala diajun ke TPS? Tahu lah, ingat aku lah siap dia nak coba. Pikir langsung datang ke TPS aja. Wih, tidak lah. Kabar tuh, cek kudai nama kabar, lah terdaftar belum sebagai pemilih untuk pilkada kele. Wih, mak mana caranya? Wih, gampang. Kabar kan ada HP. Bukalah HP kabar tuh. Tinggal buka cek dptonline.kpu.go.id. Nah, di sana masuk ke kolom itu. Nih, ngari nomor WA yang aktif. 27 November 2024. Ini yo. Nah, ini kan terdaftar kabar tuh. Lah ada nomor TPS-nya. Pacak milih kabar di pilkada tuh. Coba ingat tuh. Wih, aku lah terdaftar. Tahu lah Tak coba pula aku. Nah, alhamdulillah terdaftar. Nah, kan aman lo itu alat kita gale pacak datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Pemilih aku be, jadi kita Kita nih kele milih gubernur dengan wakil gubernur untuk Provinsi Sumatera Selatan, dengan bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Lahat. Oh, mak itu jangan niat gitu nih sampai jadi datang ke TPS. Benar. Karena suatu kening untuk masa depan daerah kita. Tuh. Oh ya mama itu jangan lupa ajak undang kanca datang ke TPS ya. Au. Hanya pasti pula ada terdaftar di pemilih. Setuju nih anak, bukan cuma kita, tapi seluruh masyarakat Lahat wajib gunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November tahun 2024. Wih, kamu teringat di dalam kita nih tanggal 27 November gala-gala diajun ke TPS?
Taulah, ingat aku lah siap dia nak coblos. Pikir langsung datang ke TPS saja. Oi, tidak lah. Kaba tuh cek kudai nama Kaba lah terdaftar belum sebagai pemilih untuk pilkada kele. Oi, mak mang caranya. Oi, gampang. Kaba kan ada HP. Bukalah HP Kaba tuh. Tinggal buka cek dptonline.kpu.go.id. Nah, di sana masuk ke kolom itu. Nih, ngari nomor WA yang aktif. Ini yo. Nah, ini kan terdaftar Kaba tuh. Lah ada nomor TPS-nya. Pacak milih Kaba di pilkada tuh. Coba ingat tuh. Aku lah terdaftar. Lah Tak cukup pula aku. Nah, alhamdulillah terdaftar. Nah, kan aman lo itu alam itu segala pacak datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Pemilih aku B jadi kita nih. Kita nih kalau milih gubernur dengan wakil gubernur untuk Provinsi Sumatera Selatan, dengan bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Lahat. Oh, mak itu jangan niat gitu nih sampai jadi datang ke TPS. Benar. Karena suatu kening untuk masa depan daerah kita. Tuh. Oh ya mak itu jangan lupa ajak undang kanca datang ke TPS Au. Hanya pasti pula ada terdaftar di pemilih. Setuju nih anak, bukan cuma kita, tapi seluruh masyarakat Lahat wajib gunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November tahun 2024. Hadirin, Anda kembali di debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu serta seluruh hadirin yang hadir pada hari ini Selasa 12 November tahun 2024 di Grand Ballroom Hotel Santika Lahat. Selamat malam juga kami ucapkan kepada para penonton, pemirsa setia PAL TV dimanapun Anda berada. Hadirin, inilah debat publik pertama pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat tahun 2024. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Terima semangatnya kasih. malam hari ini kepada para tim pendukung. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Baiklah, Terima Bapak dan Ibu kasih. kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Antusias sekali di Benar. malam hari ini. Ini adalah masyarakat dari Kabupaten Lahat. Kita yakin dan percaya malam hari ini semua hadirin dapat mengikuti rangkaian acara debat publik pertama kali ini dengan secara kondusif dan aman. Benar. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya Imezi dan rekan saya Dikta Effendi selaku moderator malam hari ini yang diberi mandat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat. Moderator bertugas untuk menyampaikan pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lahat, terdiri dari para akademisi dan ahli dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dan sebagai informasi bahwasannya acara kita malam hari ini diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lahat bekerjasama dengan PAL TV dengan terikat kode etik penyiaran sesuai dengan kesepakatan. Kami selaku moderator bertugas untuk memandu agar setiap konten debat tetap sesuai dengan tema debat perdana malam hari ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lahat. Baik, Bapak Ibu, kami akan menjelaskan ketentuan penyampaian debat publik pertama pada malam hari ini. Penyampaian debat terdiri dari 4 segmen diantaranya. Segmen pertama, penyampaian visi misi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat. Pada segmen kedua, di mana pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim perumus dan juga para panelis. Di segmen ketiga merupakan segmen di mana nanti masing-masing pasangan calon akan bertanya, menjawab, menanggapi, dan ditanggapi kembali. Dan segmen keempat merupakan segmen terakhir tetapi ini merupakan segmen pamungkas
di mana masing-masing paslon akan meyakinkan, merayu, dan mengajak masyarakat untuk memilih masing-masing pasangan calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat. Baik hadirin yang kami hormati serta seluruh pemirsa Pol TV dimanapun Anda berada. Malam hari ini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu di dalam debat pertama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat tahun 2024. Terdapat 4 tim perumus dan panelis, namun malam hari ini yang sempat hadir ada 3 tim panelis dan tim perumus yang telah hadir bersama dengan kita semua. Kami perkenalkan untuk tim perumus dan tim panelis yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Muhammad Adil MA, dosen UIN Raden Fatah Palembang. Dan di tim perumus dan panelis kedua, Bapak Dr. Andes Haji Ong Berlian MM, dosen Stisipol Chandra di Muka Palembang, silakan berdiri. Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah tentunya. Iya baik, terima kasih. Yang ketiga Bapak Hepriyadi SHMH, peneliti pada Pustaka Demokrasi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan para tim perumus dan para panelis di keempat, yaitu Bapak Dr. Chandra Zaki, dosen UIN Raden Fatah Palembang. Berikan tepuk tangan untuk keempat tim perumus dan para panelis. Baik Bapak Ibu, seluruh hadirin dan juga pemirsa Pol TV dimanapun Anda berada. Saya akan membacakan tata tertib penyampaian visi misi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat tahun 2024. Berikut penjelasan tata tertib penajaman visi misi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat. Yang pertama, pakaian yang dikenakan adalah bebas, sopan dan rapi. Yang kedua, setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang ketiga, yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah diundang, sudah terdaftar dan yang memiliki ID card dari KPU. Yang keempat, untuk pengantar atau pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Yang kelima, tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban keamanan selama penyampaian berlangsung. Keenam, di dalam area penyampaian visi misi, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di tubuh. Yang ketujuh, selama acara penyampaian visi misi berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada moderator dan panelis. Kedelapan, selama acara debat berlangsung, tim pendukung paslon tidak diperkenankan naik ke atas stage atau panggung. Yang kesembilan, selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. 10. Untuk segmen keempat, pertanyaan antara paslon tidak boleh menggunakan istilah asing. Dan jika menggunakan singkatan atau bahasa asing, harus dijelaskan maksudnya. 11. Apabila tata tertib ini dilanggar, maka pihak panitia berhak mengeluarkan dari arena debat. Baik, itulah dia tata tertib yang harus kita ikuti pada malam hari ini. Dan langsung saja kami akan memperkenalkan sekaligus memanggil ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk naik ke atas panggung dan menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Kita awali dari paslon nomor urut 1, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Bapak Julius Maulana ST dan Bapak Dr. Budiarto SE MSI.
Terima kasih. Kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Selanjutnya kami mengundang pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Bapak Bursa Zarnubi dan Ibu Widya Ningsi, SH, MH. Terima kasih untuk para tim pendukung. Baik. Dan selanjutnya Dikta. Kami persilakan untuk mengambil tempat duduk yang sudah disediakan. Iya, Kami betul. persilakan. Dan selanjutnya kami juga akan mengundang pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3. Ibu Haja Lidiawati Eshud MM dan Bapak Haji Haryanto SE MM MBA. Dipersilakan menempati tempat duduknya. Terima kasih untuk para tim pemenangan Ya. untuk semangatnya malam hari ini. Semuanya bersemangat, Ime. Bersemangat sekali ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, 2, dan 3 Benar. telah menempati tempat duduk yang telah kita sediakan pada malam hari ini. Betul Dikta. sekali, Ime. Iya, dan tentunya malam hari ini Bapak dan Ibu yang kami hormati, serta seluruh pemirsa Pol TV dimanapun Anda berada. Sebelum menyampaikan visi dan misi pada calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat, hadirin kami persilakan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 untuk menuju ke podium, kami persilakan. Dan kita akan menyaksikan penayangan video. Selamat menyaksikan. Di tengah tantangan dan krisis kepercayaan yang kita hadapi, Kabupaten Lahat membutuhkan pemimpin yang visioner dan peduli. Julius Maulana dan Budiarto adalah pasangan yang siap membawa perubahan nyata untuk Kabupaten Lahat. Julius Maulana sosok yang berpengalaman di eksekutif dan legislatif, mengelola berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan. Budiarto Marsul juga memiliki segudang pengalaman luar biasa serta berdedikasi tinggi
Pasangan YMBM memprioritaskan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang merata. Mari bersama kita wujudkan Lahat yang lebih baik. Ayo dukung pasangan nomor urut 1, Julius Maulana dan Budiarto Barsul. YMBM yakin maju bersama masyarakat. Baik, terima kasih kepada para tim pendukung. Luar biasa, boleh tepuk tangan sekarang untuk Anda semua. Silakan, kami memberikan waktu ya untuk memberikan tepuk tangan. Silakan, cukup, terima kasih. Terima kasih. Karena sayang sekali jika waktu kita terbuang malam hari ini. Dan malam hari ini Dikta, kita akan mendengarkan penyampaian visi dan misi dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Mohon didengarkan Bapak Julius Maulana ST dan Bapak Dr. Budiarto SMSI. Waktu Anda selama 4 menit, indikator waktu dapat disaksikan di layar. Waktu Anda dimulai dari Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Lahat, Sekretaris KPU Kabupaten Lahat, yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Lahat, yang saya hormati PJ Bupati Kabupaten Lahat, yang saya hormati Forkopimda, sempat hadir sini ada Pak Kapolres, Pak Kajari dan Pak Dandim. Yang saya hormati juga ada Ketua Pengadilan, yang saya hormati para panelis, yang saya hormati sahabat kami, teman kami, paslon nomor 2 dan nomor 3, beserta para pendukungnya. Yang saya hormati calon wakil bupati Lahat Kakanda Haji Budiarto. Insya Allah kita doakan menjadi wakil bupati 2025-2030 Kakanda Haji Budiarto beserta istri. Yang saya hormati ada kata-kata bijak di balik kesuksesan seorang laki-laki, ada wanita hebat di belakangnya, istri tercinta Dinda Putri Sari Dewi. Yang saya hormati partai pendukung dan tim pemenangan paslon nomor 1, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun di luar ruangan, dan seluruh masyarakat Kabupaten Lahat yang menyaksikan acara debat pada malam hari ini. Saya berharap kepada pendukung pasangan paslon nomor 1 di dalam ruangan ini untuk tenang, sabar, mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Karena kita semua di sini adalah saudara, kita semua di sini adalah sahabat. Dan Bapak Ibu sekalian, kami di sini beserta 3 pasangan calon ini akan membedah apa yang akan kami lakukan apabila kami diberi amanah oleh masyarakat Kabupaten Lahat untuk memimpin Kabupaten Lahat ini 2025-2030. Program-program andalan kami yang pertama, sekolah gratis plus. Plus itu apa? Insya Allah kalau kami jadi bupati, seragam sekolah, peralatan sekolah, tas, buku, pena, pensil, sepatu, insya Allah seluruhnya akan kami gratiskan. Dan juga kami akan program kami yang kedua, berobat gratis berkualitas. Kami dan Kakanda Budiarto mempunyai cita-cita insya Allah akan membuat rumah sakit di Kabupaten Lahat menjadi rumah sakit terbaik di Sumatera Selatan. Dan juga kami hampir 2 tahun bergerak, asal diberitahu apabila ada musibah, ada hajatan, kami beri bantuan air mineral dan amplop ala kadarnya. Insya Allah kalau kami jadi bupati akan kami tambahi ayam dan kami tambahi amplopnya. Dan juga Bapak sekalian, kami ada untuk mengatasi pengangguran, Bapak Ibu sekalian, kami ada program nanti akan kita berikan pelatihan, kita ada bantuan modal usaha dan juga untuk UMKM, para pedagang kecil menengah akan kami kasihkan bantuan modal usaha. Dan juga kami ada jaminan sosial untuk lansia, ibu hamil dan tenaga kerja rentan. Dan kami juga akan fokus di bidang pertanian karena lebih dari 50% masyarakat Kabupaten Lahat adalah petani. Kami akan membangun irigasi modern, kami akan bangun pabrik-pabrik CPO sawit yang ada di daerah Kikim, dan juga kami akan memastikan bahwa tidak ada kekurangan pupuk di Kabupaten Lahat ini. Dan kami Bapak sekalian akan memberikan beasiswa untuk anak-anak kita yang tidak mampu tapi pintar, akan kita sekolahkan di sekolah terbaik yang ada di Indonesia ini. Dan kami juga ada program umroh gratis 1.500 sampai 2.000. Juga kami akan bidang agama, kami akan memberi gaji kepada guru ngaji dan marbot masjid. Dan juga kami akan memberikan perhatian kepada para pegawai kita yang ada di Kabupaten Lahat. Kami naikkan TBP minimal di angka 2,5 juta. Dan juga para kades, sekdes, perangkat desa, ketua wakil ketua BPD dan RT RW akan kami naikkan gaji dan akan kami berikan fasilitas. Dan juga kami memastikan bahwa guru honor di Kabupaten Lahat ini akan menjadi pegawai P3K nantinya di 2025. Dan insya Allah kalau kami diberi amanat menjadi bupati, wakil bupati, 10 program andalan kami yang pertama, insya Allah 10 hari pertama, jalan di tengah pasar akan kami kembalikan menjadi 2 arah. Dan kami akan bongkar trotoar. Dan insya Allah debu dan kemacetan di daerah Merapi area dalam sebuah hari akan kami selesaikan. Itu saja kira-kira pandangan kami, insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coblos nomor. Terima kasih.
Waktu Anda masih 9 detik lagi, apakah masih ingin disampaikan? Cukup, terima kasih. Boleh tepuk tangan, silakan. Baik, itu dia tadi penyampaian visi misi dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Kami persilakan untuk duduk kembali Bapak Julius Maulana ST dan Bapak Dr. Budiarto SE MSI. Baik, kita akan beralih ke paslon selanjutnya. Kami undang untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Bapak Bursa Zarnubi dan Ibu Widya Ningsi SHMH. Dan hadirin, sama-sama kita akan menyaksikan inilah penayangan video. Kabupaten Lahat, kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, memiliki 24 kecamatan, 18 kelurahan dan 360 desa. Seganti Setungguan merupakan falsafat hidup masyarakat dan rakyat daerah yang melambangkan pengertian persatuan dan kesatuan yang kokoh. Bursa Zarnubi SE, putra daerah Lahat, lahir di Lahat 29 Januari 1959. Bursa Zarnubi menempuh pendidikan dari SD sampai SMA di Lahat dan melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Jayabaya dan Universitas Wira Swasta Indonesia dan melanjutkan pendidikan perantara perdagangan efek pada tahun 1990. Widya Ningsi SHMH, putri daerah Lahat, lahir di Sirapulau, Kecamatan di Merapi, 1 Desember 1995. Widya Ningsi menempuh pendidikan SD sampai SMA di Merapi dan melanjutkan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Muhammadiyah Palembang. Widya Ningsi pernah menjabat anggota DPRD Lahat 2 periode dan menjadi anggota DPRD termuda. Widya Ningsi, sosok anak muda yang berani, tegas dan pintar. Saya Bursa Zarnubi maju menjadi calon bupati Lahat periode 2024-2029. Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Lahat. Kami memiliki visi menuju perubahan, menata kota, membangun desa. Kami memiliki program utama diantaranya bidang ekonomi, yaitu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan melalui pembangunan industri dan infrastruktur pertanian dan irigasi. Kami juga akan meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu guru dan anak didik, mensejahterakan bidang keagamaan yaitu kesejahteraan marbot dan guru ngaji, dan sosial budaya kita akan mempromosikan, membangun kebudayaan lokal kita agar bisa dinikmati dan bisa kita promosikan ke seluruh Indonesia. Dan yang lain, kita akan mengintegrasikan, mengaitkan konteks seluruh pembangunan itu pada pemeliharaan lingkungan agar kita bisa memelihara masa depan Lahat lebih baik dan lebih sejahtera dan lingkungan terpelihara. Saya Widya Ningsi mendedikasikan diri untuk maju menjadi calon wakil bupati Kabupaten Lahat periode 2024-2029 dan kami membawa misi. Kami akan mensejahterakan tenaga kesehatan dan akan memperbaiki pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Lahat. Kami akan menggalakkan UMKM di Kabupaten Lahat. Kami akan mengembangkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan menarik di Kabupaten Lahat. Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Lahat. Demikianlah visi misi kami secara garis besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh berikan tepuk tangan tentunya. Kami persilahkan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Bapak Bursa Zarnubi dan juga Ibu Widya Ningsi SHMH untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu 4 menit, dimulai dari Anda berbicara, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih Saudara MC atau moderator yang kami hormati KPU Kabupaten Lahat, Bawaslu, Porkompimda, dan Bapak PJ, Kapolres dan Kodim Kejaksaan, dan para panelis, para hadirin pengusung, pendukung 1, 2, 3, selamat datang menyaksikan. Mudah-mudahan setelah kami bicara ini Anda berubah pikiran mendukung nomor 2. Hadirin yang kami hormati,
Ciujang. Ciujang ini cukup di provinsi. Oke, saya memulai sesuatu yang strategis. Ya, kami punya arsitektur Kabupaten Lahat ini. Sebetulnya terima kasih dengan KPU. Semuanya sudah dipromosikan tadi. Soal pendidikan, soal kesehatan dan kesejahteraan. Itu sebetulnya substansi strategi pembangunan kami yang akan kami lakukan bersama Widya Ningsih. Pertama, kami akan memulai satu problem besar di Lahat ini. Sebetulnya representasi problem nasional, yaitu soal kemiskinan dan pengangguran. Banyak orang mengatasi kemiskinan pengangguran ini dengan cara yang salah, yaitu dengan cara pendidikan gratis, sekolah gratis, semua gratis. Akhirnya tidak bisa mencapai target dan tujuan. Padahal seluruh persoalan itu adalah persoalan ekonomi, yaitu soal pembangunan. Kenapa semuanya kita menjadi miskin? Karena salah strategi pembangunan. Pertama, kami akan memulai membalik anggaran di Kabupaten Lahat ini 70% ke desa, 3% bertahan di kota. Kenapa? Karena hampir 70% masyarakat Lahat ini tinggal di desa dan mereka tertinggal. Ada disparitas antara kota dan desa. Karena itu kami akan memulai pembangunan dari desa. Kenapa desa? Desa ada sawah, ada padi. Sawah kita ada 17.100 hektar. Tidak berfungsi, hampir semua tidak berfungsi. Hanya 5% sampai 10%. Kopi kita ada 57.000 hektar. Tapi bijinya kita nikmati, kopinya dinikmati kopi kapal api. Karena itu kita akan bangun industri kopi. Insya Allah akan dilaksanakan dan didukung oleh pendukung 1, 2, dan 3. Insya Allah. Karena dengan cara industri kita akan dapat insentif ekonomi tambahan, meluaskan lapangan pekerjaan dan akan banyak kita promosikan di seluruh Indonesia hasil produksi kopi kita. Sawah, nah ini satu tadi soal sawah modern. Kita akan memulai irigasi modern, akan memfungsikan sawah 17.100 hektar. Dan insya Allah Lahat jadi lumbung padi di Sumatera Selatan. Kalau 17.000 nanti begitu. Dan yang ketiga kita akan memperkuat dan menciptakan CPO, pabrik CPO, karena sudah hampir 4.000 hektar kelapa sawit milik rakyat. 1 sampai 2, 3, 4 hektar milik rakyat. Dijumlahkan 4.000 hektar. Sudah bisa mencapai satu line produksi. Dan oleh karena itu, kita akan ciptakan, di sini letaknya lapangan pekerjaan yang akan kita perluas untuk memberantas kemiskinan dan pengangguran. Kalau kemiskinan pengangguran berantas, maka income masyarakat nanti akan bertambah. Disitulah kita bisa beli pendidikan, beli kesehatan, dan beli semuanya. Kita tidak mengharapkan pendidikan gratis, sekolah gratis, dan sebagainya. Karena itu, tujuan kami adalah utamanya adalah melakukan pembangunan ekonomi. Betul, ada aspek agama perlu, guru ngaji perlu, masjid perlu. Betul, ada wisata perlu, tapi masih urutan sekian. Betul, sosial biaya perlu, juga kita akan lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, untuk mendukung 3 dan 1 segera berubah dukung nomor 2. Baik, waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya, berikan tepuk tangan tentunya. Wah. Wow. Terima kasih. Terima kasih, kita kembali kondusif tentunya. Baik. Sudah kita dengarkan juga penyampaian visi dan misi dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Beralih kita akan ke pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 yang akan menyampaikan visi dan misinya. Kami undang terlebih dahulu Ibu Haja Lidiawati Esud MM dan Bapak Haji Haryanto SE MM MBA, disilakan menuju ke podium. Baik, sebelum kita mendengarkan penyampaian visi dan misi, kita akan tayangkan video berikut ini. Di setiap langkah yang telah kita tempuh, ada perjuangan, ada harapan, dan ada mimpi yang belum sepenuhnya terwujud. Pembangunan telah berjalan, tetapi perjalanan ini belum selesai. Saatnya kita menjaga apa yang telah kita bangun, memastikan kesinambungan untuk generasi yang akan datang. Dengan semangat dan dedikasi, kami hadir untuk menuntaskan pembangunan yang telah dimulai. Bersama, kita akan melanjutkan karya besar ini, Lidiawati dan Haryanto, kandidat nomor 3. Menjaga kesinambungan, menuntaskan pembangunan,
untuk masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Berikut visi misi Haja Lidiawati dan Haji Haryanto. Dengan komitmen yang kuat, kami hadir untuk memastikan setiap program dan pembangunan dapat terselesaikan dengan baik. Lidiawati dan Haryanto, kandidat nomor 3, bersama kita menjaga kesinambungan, menuntaskan pembangunan, dan mewujudkan harapan masyarakat Kabupaten Lahat yang bercahaya. Jangan lupa coblos nomor 3. Boleh beri tepuk tangan, silakan. Dan kami persilakan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu Anda 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati PJ Bupati Kabupaten Lahat beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lahat. Yang kami hormati seluruh unsur Porkopimda beserta istri yang sempat hadir. Yang kami hormati Ketua KPU beserta jajaran. Yang kami hormati Bawaslu beserta jajarannya. Yang kami hormati seluruh ketua partai pendukung paslon 1, 2, dan 3, terutama pendukung paslon 03 yang kami banggakan. Yang kami hormati seluruh hadirin yang sempat hadir di hari ini dan seluruh masyarakat Kabupaten Lahat yang menyaksikan debat kandidat malam ini yang kami hormati dan kami banggakan. Para hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, sebelum ini di bawah kepemimpinan Bapak Cik Ujang, Kabupaten Lahat telah menunjukkan berbagai pencapaian yang membanggakan. Di antaranya berhasil menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan indeks pembangunan manusia, dan memperoleh berbagai penghargaan di tingkat nasional. Bapak Cik Ujang telah memulai fondasi yang kuat bagi kesejahteraan dan kemajuan di Kabupaten Lahat. Kami sangat menghargai dan akan melanjutkan kerja keras beliau untuk membawa Lahat menuju kesejahteraan yang lebih inklusif dan merata. Namun, pembangunan tidak boleh berhenti di sini. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesinambungan dan inovasi untuk mengatasi tantangan-tantangan baru. Oleh karena itu, kami membawa 10 program prioritas yang menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Lahat. 10 program prioritas Lidiawati dan Haryanto. Pertama, peningkatan alokasi program dana desa berdaya. Kami berkomitmen untuk melanjutkan dan menambah alokasi program desa berdaya dengan menyediakan dana sebesar 500 juta hingga 2 miliar per desa per tahun. Ini yang bertujuan untuk memberdayakan desa agar lebih mandiri dan mampu mengembangkan potensi lokal secara maksimal. Kedua, pemberdayaan kader Dasawisma. Kami akan menjadikan Dasawisma sebagai basis ketahanan sosial masyarakat dengan insentif antara 1 hingga 3 juta rupiah per kader Dasawisma per tahun. Program ini bertujuan untuk memperkuat peran ibu-ibu Dasawisma dalam menjaga kesejahteraan sosial di tingkat keluarga dan masyarakat. Ketiga, peningkatan kesejahteraan petani.
Kami akan melanjutkan program-program peningkatan kesejahteraan bagi para petani dengan memberikan akses pada teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan bantuan alat pertanian. Kami percaya bahwa kesejahteraan petani adalah kunci untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Keempat, pendidikan gratis dan berobat gratis yang berkualitas. Kami akan memastikan bahwa pendidikan di Kabupaten Lahat dapat diakses oleh seluruh anak tanpa biaya, serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui program pelatihan guru dan penyediaan fasilitas belajar yang memadai. Kelima, pemberdayaan UMKM berbasis potensi unggulan lokal. Kami akan melanjutkan dan memperkuat program pengembangan ekonomi lokal dengan memberikan dukungan penuh kepada UMKM berbasis potensi unggulan yang ada di Kabupaten Lahat, mencakup akses modal, pelatihan, dan fasilitasi pemasaran produk unggulan daerah. Keenam, program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Ketujuh, pembangunan infrastruktur yang mudah, murah, dan berkualitas. Kedelapan, pengelolaan pemerintahan yang efektif dan berintegritas. Dan kesembilan, program subsidi untuk guru ngaji, marbot, dan masyarakat rentan. Kesepuluh, pembentukan Dewan Pengupahan. Dan kami Haji Lidiawati dan Haryanto berkomitmen untuk pemimpin yang tidak hanya hadir untuk rakyat, tetapi juga untuk bekerja keras mewujudkan harapan rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekali. Waktu habis. Boleh tepuk tangan untuk paslon nomor urut 3. Silakan untuk duduk kembali. Dikta. Ya. Ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Benar. telah menyampaikan visi dan misinya. Hadirin yang kami hormati dan pemirsa Pol TV dimanapun Anda berada, kita jeda sejenak, tetaplah bersama dengan kami, jangan kemana-mana setelah pariwara berikut ini. Sebentar lagi kita akan memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Suaramu akan menjadikan Lahat semakin baik. Peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat serta memajukan Kabupaten Lahat. Kesehatan dan pendidikan yang terjamin untuk semua kalangan masyarakat. Mari kita semua berpartisipasi dan berkontribusi datang ke TPS. Pada hari Rabu 27 November 2024. Wih, kamu teringat di dalam kita nih tanggal 27 November gala-gala diajun ke TPS? Tahu lah, ingat aku lah siap ya nak coba. Pikir langsung datang ke TPS aja. Woi, tidak lah. Kabar tuh cek kudai nama kabar lah terdaftar belum sebagai pemilih untuk pilkada kele. Woi, mak mana caranya? Woi, gampang. Kabar kan ada HP. Bukalah HP kabar tuh. Tinggal buka cek dptonline.kpu.go.id. Nah, di sana masuk ke kolom itu. Nih, ngari nomor WA yang aktif. 27 November 2024. Ini ya. Nah, ini kan terdaftar kabar tuh. Lah ada nomor TPS-nya. Pacak milih kabar di pilkada tuh. Coba ingat tuh. Aku lah terdaftar. Tahu lah terdaftar. Coba pula aku. Nah, alhamdulillah terdaftar. Nah, kan aman lo itu alat kita gale pacak datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Pemilih aku be, jadi kita nih. Kita dikele milik gubernur dengan wakil gubernur untuk Provinsi Sumatera Selatan, dengan bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Lahat. Oh, mak itu jangan niat gitu nih sampai jadi datang ke TPS. Benar. Karena suatu penting untuk masa depan daerah kita. Oh ya mama itu jangan lupa ajak undang kanca datang ke TPS ya. Ani pasti tak pula ada terdaftar di pemilih. Setuju nih anak, bukan cuma kita, tapi seluruh masyarakat Lahat wajib gunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November tahun 2024. Wih, kamu teringat di dalam kita nih tanggal 27 November gala-gala diajun ke TPS? Tahu lah, ingat aku lah siap ya nak coba. Pikir langsung datang ke TPS aja. Woi, tidak lah. Kabar tuh cek kudai nama kabar lah terdaftar belum sebagai pemilih untuk pilkada kele. Woi, mak mana caranya?
Oi, gampang. Kaba kan ada HP. Bukalah HP Kaba tuh. Tinggal buka cek dptonline.kpu.go.id. Nah, di sana masuk ke kolom itu. Nih, ngari nomor WA yang aktif. 27 November 2024. Ini ya. Datang ke TPS pilih bupati dan Nah, ini kan terdaftar Kaba tuh. Lah ada nomor TPS-nya. Pacak milih Kaba di pilkada tuh. Coba ingat tuh. Aku lah terdaftar. Lah terdaftar. Coba pula aku. Nah, alhamdulillah terdaftar. Nah, kan aman lo itu alat kita gale pacak datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Pemilih aku be, jadi kita Kita dikele milik gubernur dengan wakil gubernur untuk Provinsi Sumatera Selatan, dengan bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Lahat. Oh, mak itu jangan niat gitu nih sampai jadi datang ke TPS. Karena suatu kening untuk semasa depan daerah kita. Oh, ya mak itu jangan lupa ajak undang kanca datang ke TPS ya. Hanya pasti tak pula ada terdaftar di pemilih. Setuju nih anak, bukan cuma kita, tapi seluruh masyarakat Lahat wajib gunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November tahun 2024. Baik, Anda kembali menyaksikan debat publik pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat tahun 2024, Dikta. Benar sekali. Iya, masih bersama dengan kita berdua. Benar. Dan dari sini juga Ime kita dapat melihat kehangatan Betul. di antara pendukung paslon, tentunya luar biasa. Betul sekali. Jadi terasa sekali kehangatan di antara tim pemenangan dari 1, 2, dan 3 malam hari ini. Benar sekali. Mohon tetap kondusif untuk semua hadirin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kami persilakan untuk seluruh pendukung paslon agar dapat kembali ke tempatnya masing-masing. Kita akan melanjutkan acara tentunya. Tapi dari sini kita mudah-mudahan bersepakat bahwa nanti siapapun yang terpilih niatnya adalah satu untuk memajukan Kabupaten Lahat tentunya menjadi lebih baik. Betul sekali. Yang pastinya kita juga masih mengajak masyarakat dari Kabupaten Lahat untuk datang ke TPS Dikta ya di tanggal 27 November 2024 karena satu suara akan menentukan perubahan untuk Kabupaten Lahat selama 5 tahun ke depan. Betul sekali. Dan para hadirin kembali kami persilakan untuk dapat menempati tempatnya masing-masing. Betul. Karena kita akan beralih ke segmen selanjutnya. Hadirin pemirsa yang ada di rumah, selanjutnya kita akan memulai penajaman visi misi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat. Kami jelaskan bahwa tema besar penajaman visi misi pasangan calon bupati dan wakil bupati Lahat pada pemilihan 2024 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lahat. Dalam hal ini terdapat 6 amplop pertanyaan yang mewakili subtema. Dapat Anda saksikan di depan kami selaku moderator sudah ada 6 amplop yang mewakili masing-masing subtema. Baik, sebelum debat kita mulai pada malam hari ini, kami akan membacakan tata tertib debat terlebih dahulu. Kami mohon kepada hadirin untuk disimak secara baik-baik. Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka para pasangan calon serta seluruh pihak yang diundang. Debat dipandu oleh moderator yang ditunjuk secara resmi oleh KPU Kabupaten Lahat. Selanjutnya, pasangan calon dilarang memotong pembicaraan pasangan calon lain saat berbicara. Waktu dimulai ketika pasangan calon bicara. Pasangan calon dilarang memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. Selanjutnya, pertanyaan atau tanggapan yang disampaikan oleh pasangan calon adalah seputar visi misi atau program yang berkaitan dengan tema atau subtema debat malam hari ini. Moderator akan menghentikan jawaban yang disampaikan pasangan calon ketika pasangan calon memberikan pertanyaan atau tanggapan yang menyimpang dari tema debat atau waktu yang tersedia telah habis. Selanjutnya, dalam debat,
dilarang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya di panggung. Pasangan calon dilarang melontarkan pertanyaan dan melakukan tindakan yang dapat memprovokasi pasangan calon lainnya maupun undangan acara debat pada malam hari ini. Apabila menggunakan singkatan istilah ataupun terminologi yang tidak umum dalam debat, pasangan calon wajib menjelaskan hal tersebut dengan rinci. Dilarang membawa atribut kampanye pasangan calon, mari kita sepakati bersama. Dan ini dikhawatirkan Dikta justru akan mengganggu paslon yang Bapak Ibu dukung pada malam hari ini. Dan kami informasikan juga dilarang untuk meneriakkan yel-yel atau slogan pada saat debat berlangsung. Nanti kami berdua yang akan memandu dan memberikan kesempatan kepada seluruh tim pemenangan untuk mensupport secara langsung seluruh paslon yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan dilarang membuat kegaduhan, tidak diperkenankan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada kandidat pasangan calon lain. Itu dia tadi tata tertib debat yang telah kami sampaikan. Baik, sebelum saya menjelaskan mekanisme dan tata tertib sesi kedua debat pada malam hari ini, perlu kami informasikan bahwa tema akan langsung diambil oleh paslon masing-masing. Berikut mekanisme dan tata tertib sesi kedua debat malam hari ini. Yang pertama, panelis akan mengambil amplop subtema pertanyaan dan akan mengambil pertanyaan di dalam fishbowl tentunya. Yang kedua, moderator kami yang akan membacakan pertanyaan. Yang ketiga, jawaban paslon tidak melebihi waktu yang ditentukan, yaitu 2 menit ditandai dengan bunyi bel. Dan perlu kami informasikan pula kepada pasangan calon atau paslon masing-masing agar mendengarkan pertanyaan dengan saksama, karena pertanyaan hanya dibacakan 1 kali. Baik, terkait dengan penajaman visi dan misi Bapak Ibu dan juga pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, kami memiliki 3 tema dengan masing-masing tema ada 2 subtema. Tema yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat dengan subtema A, investasi daerah, subtema B, kualitas lingkungan. Tema yang kedua, memajukan daerah Kabupaten Lahat dengan subtema A, investasi daerah, subtema B, kualitas infrastruktur. Lalu tema yang ketiga, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lahat dengan subtema A, reformasi birokrasi, dan subtema B, aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Mari kita mulai untuk subtema pertama. Debat pada malam hari ini kami persilahkan untuk paslon nomor urut 1 agar dapat mengambil bola yang ada di dalam fishbowl. Ada 3 subtema, tentunya kami persilahkan untuk temanya terlebih dahulu. Baik, kami persilahkan untuk dapat mengambil di dalam fishbowl. Kita fleksibel malam hari Benar. ini, calon bupati maupun wakil bupati kami Ya. persilahkan. Silakan tunjukkan kepada kami. Boleh diperlihatkan kepada kami. Silakan Kami dibuka. persilahkan Bapak. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tema 1. 1, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat. Tentunya, lalu dengan subtema kami persilakan kepada panelis. Dengan subtema B, kualitas lingkungan. Baik, amplopnya akan kami ambil yang berisi pertanyaan dengan tema 1 dan juga subtema B. Kami informasikan juga bahwa amplop ini masih tersegel tentunya. Baik, kami persilakan Ime.
Baik, untuk paslon nomor urut 1. Tema 1, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan subtema A, pertumbuhan ekonomi daerah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, diantaranya adalah sumber daya alam. Kita semua mengetahui bahwa Kabupaten Lahat merupakan daerah penghasil sumber daya alam berupa batu bara terbesar nomor 2 di Indonesia setelah Pulau Laut Kalimantan Timur. Luas konsesi batu bara di Kabupaten Lahat mencapai 3.455 hektar yang dikelola oleh lebih kurang 36 perusahaan dengan produksi batu bara lebih dari 20 juta ton per tahun. Faktanya, kita juga mengetahui bahwa tidak semua daerah di Kabupaten Lahat ini merupakan penghasil batu bara, sehingga hanya bergantung sektor-sektor lain seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Euforia pada sektor pertambangan batu bara ini acap kali melupakan perhatian pada sektor-sektor lain yang sejatinya tak kalah strategis, lebih sustainable, dan menentukan hajat hidup orang banyak, sehingga selayaknya tetap mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Pertanyaannya adalah, jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lahat, kebijakan apa yang akan Anda lakukan untuk memaksimalkan potensi batu bara di Kabupaten Lahat sebagai modal pengembangan sektor-sektor lain seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata guna menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi. Kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, kami persilakan untuk kembali ke podium. Baik, kami persilakan waktu Anda 2 menit ditandai dengan bunyi bel. Terima kasih, moderator. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tahu daerah Lahat daerah luar biasa, daerah kaya raya karena ada batu bara. Jadi dengan modal batu bara ini kita akan melakukan perbaikan di sektor-sektor lain. Misalnya di sektor pertanian, insya Allah nanti dari modal dari batu bara ini kita nanti akan membangun irigasi-irigasi yang modern. Supaya seperti di daerah Belitang, di Oku Timur, di Musirawas, supaya para petani kita setiap tahun setelah habis panen dia bisa bercocok tanam lagi. Dan di bidang perkebunan, insya Allah kita akan membangun pabrik-pabrik sawit, mungkin CPO nanti. Dan juga di bidang kopi mungkin kita akan membantu sarana prasarana supaya masyarakat bisa hasil kopi ini bisa berkualitas dan harganya bisa terjamin. Dan di bidang perikanan mungkin nanti kita akan membuat kolam-kolam ikan air deras mungkin di daerah Tanjung Sakti, di daerah Jarai, dan mungkin kita akan membuat pakan-pakan untuk ternak supaya lebih murah. Dan juga di bidang wisata kita tahu daerah Lahat ini luar biasa, ada Bukit Tunjuk yang ikon Kabupaten Lahat, ada megalit, ada 1000 megalit. Itu kalau kita maksimalkan akan mendatangkan wisata baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dan juga kita ini ada air terjun, ada banyak air terjun terbanyak di Sumatera Selatan. Insya Allah kalau kita bangun, kita infrastrukturnya, kita tambah infrastruktur, fasilitas, insya Allah akan ada para wisata yang dari dalam maupun dari luar akan mengunjungi Kabupaten Lahat. Mungkin Pak Wabub untuk menambahkan. Terima kasih Pak Cabub. Di sektor pertanian kita akan juga memberikan bantuan alsintan modern supaya masyarakat petani lebih mudah mengelola lahan-lahan yang dimilikinya. Ini penting saya kira di dalam meningkatkan pertanian yang modern. Ya, makasih Pak Wakil Bupati. Waktu Anda masih cukup. Baik, waktu Anda habis. Boleh berikan apresiasi untuk pasangan calon bupati nomor urut 1 dan wakilnya. Luar biasa sekali. Benar sekali ya. Ya. Baik, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Terima kasih. Untuk paslon nomor urut 1. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin dan juga seluruh pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, kita akan beralih ke paslon nomor urut 2. Sama-sama kita akan menyaksikan untuk temanya. Mohon dilihatkan ke kamera. Baik, boleh dilihatkan. Atau bisa dilihatkan kepada kami. Baik,
Boleh? Memajukan daerah Kabupaten Lahat. Tema 2 dengan subtema. Kami persilakan panelis dan tim perumus. Subtema A, investasi daerah. Tema 2, subtema A, investasi daerah. Baik, amplopnya sudah berada di tangan saya. Kembali saya perlihatkan kepada pemirsa yang ada di rumah. Ini masih tersegel pertanyaannya. Dipersilahkan Ime. Yang dipilih adalah tema 2, memajukan daerah Kabupaten Lahat dengan subtema A, investasi daerah. Silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk kembali ke podium. Dengarkan kami baik-baik. Target yang ditetapkan oleh Kabupaten Lahat dalam hal meningkatkan nilai investasi PMA dan PMDN adalah 6%, tetapi baru tercapai 3,6% atau hanya 65% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten belum maksimal dalam mempromosikan potensi investasi dan daya tarik daerah. Pertanyaannya adalah, program konkret apa yang akan Anda implementasikan untuk meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Lahat? Terima kasih. Pertama, saya komitmen investasi di bidang persawahan. Saya akan studi di Vietnam soal bibit unggul, varietas unggul, karena Vietnam itu adalah penghasil impor beras ke seluruh dunia. Jadi kita akan studi Vietnam melalui UNSRI atau IPB, itu satu. Kedua, kita akan mengundang investasi untuk pabrik CPO dan kami sudah komunikasi dengan Badan Pengelola Dana Kuala Sawit untuk investasi di sini dengan beberapa investor untuk memperkuat investasi di Kabupaten Lahat. Dan yang ketiga, kita akan memperkuat investasi bidang kopi. Saya konsisten, kopi kita ini 57.000 ton setahun. Diintegrasikan pagar alam 4 Lawang dengan Semende Morenim, kita memiliki kekuatan 186.000 ton. Inilah modal industrialisasi, supaya ada nilai ekonomi tambahan untuk merekrut tenaga kerja. Kami konsisten di sana, seluruhnya itu dalam rangka kita memperluas lapangan pekerjaan supaya anak cucu kita memperoleh pekerjaan di Kabupaten Lahat. Bapak-bapak Ibu sekalian, kita juga akan studi nanti kenapa Vietnam penghasil kopi nomor 2 di dunia, nomor 1 kan Brazil. Padahal kopi kita dalam satu pohon sekarang 0,5 kilogram. Kenapa Vietnam bisa 6-7 kilogram? Kita akan studi. Seluruhnya akan kita manfaatkan, seluruh sumber daya alam kita dan pertanian perkebunan kita ini untuk kesejahteraan Kabupaten Lahat, kemajuan Kabupaten Lahat dan anak cucu kita. Agar kita bisa memberikan legasi atau warisan yang baik kepada anak cucu kita pada masa akan datang. Sumber daya kita banyak sekali. Ada kopi, ada karet, ada hortikultura yang belum dimanfaatkan oleh Cik Ujang selama jadi bupati. Insya Allah kita akan manfaatkan Cik Ujang. Ya. Yang nomor 2. Terima kasih. Baik, waktu Anda sudah habis. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Dadikta. Baik. Kita berlanjut ke pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3. Benar Kami sekali. persilakan untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan untuk memilih tema terlebih dahulu. Iya, kami persilakan. Mohon tetap tenang Bapak dan Ibu. Terima kasih. Apabila kami mengangkat tangan, mohon tetap kondisif seperti yang sudah kita sampaikan di awal. Benar sekali. Silakan untuk diambil. Silakan dibuka. Calon Bupati Kabupaten Lahat nomor urut 3. Baik, subtemanya. Boleh dibantu. Boleh dibantu untuk dibacakan, boleh? Karena jaraknya cukup jauh seperti itu. Iya, betul sekali. Silakan.
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Baik, tema 3 meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lahat dengan subtema. Kami persilakan Bapak. Para panelis untuk mengambil satu subtema. Silakan ditujukan kepada kami. Subtema A, baik. Tema meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lahat dengan subtema reformasi birokrasi. Baik hadirin dan pemirsa Pol TV dimanapun Anda berada, amplop masih tersegel pada malam hari ini. Kami persilakan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 untuk mendekat ke podium. Dikta silakan untuk dibuka amplopnya. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Silakan dibacakan pertanyaannya. Baik, harap didengarkan dengan saksama. Paslon nomor urut 3, tema 3, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Subtema A, reformasi birokrasi. Penerapan dari tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE di Kabupaten Lahat belum sepenuhnya terintegrasi dan terimplementasi sampai unit kerja terkecil, baik untuk mendukung proses manajemen internal maupun memberikan kemudahan pelayanan kepada stakeholder atau masyarakat. Hal tersebut tergambar dari indeks SPBE dengan nilai 2,14 dengan kategori cukup di tahun 2023. Pertanyaannya, apa strategi konkret paslon nomor urut 3, terutama dalam penggunaan teknologi untuk mempercepat birokrasi di pemerintah Kabupaten Lahat? Waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Untuk meningkatkan pelayanan birokrasi khususnya melalui di era digital 5.0 ini memang sangat berguna bagi masyarakat, bagi kita selaku pelayan masyarakat, ASN ataupun di bidang pemerintahan kita adalah pelayan masyarakat. Dan untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat, memang di zaman sekarang program digital itu yang sangat diperlukan. Dan untuk menunjang kegiatan tersebut di Kabupaten Lahat di zaman Bapak Cik Ujang telah mulai dilaksanakan dengan aplikasi melalui inovasi-inovasi yang ada seperti penggunaan untuk kegiatan surat menyurat, aplikasi mohon maaf saya lupa, dan memang nantinya ke depannya pun untuk meningkatkan pelayanan di bidang birokrasi ini nanti kita akan menambahkan ya untuk peningkatan tunjangan kinerja pegawai sehingga pegawai kita nantinya kita dapat melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan kita berikan pelatihan atau pendidikan dasar untuk melaksanakan kegiatan e-digital yang lebih baik lagi di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Lahat. Mungkin Bapak calon wakil Bupati Kabupaten Lahat menambahkan. Terima kasih. Kami akan meningkatkan pelayanan publik itu dalam rangka untuk melibatkan inspektorat di Kabupaten Lahat. Mudah-mudahan kami akan melaksanakan kegiatan itu. Mudah-mudahan kami dapat memimpin Kabupaten yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih ada 20 detik lagi, apakah masih ingin dimanfaatkan? Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 3. Cukup. Terima kasih, berikan tepuk tangan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3. Baik, terima kasih. Cukup. Iya. Kita kembali kondusif. Terima kasih. Baik, semua paslon sudah menjawab pertanyaan yang disusun oleh tim panelis. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami dalam debat pertama pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat. Sebentar lagi kita akan memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Suaramu akan menjadikan Lahat semakin baik. Peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat serta memajukan Kabupaten Lahat.
kesehatan, dan pendidikan yang terjamin untuk semua kalangan masyarakat. Mari kita semua berpartisipasi dan berkontribusi datang ke TPS Pada hari Rabu 27 November 2024. Wih, kamu teringat di dalam kita nih tanggal 27 November gala-gala diajung ke TPS? Tahu lah, ingat aku lah siap dia nak coblos. Pikir langsung datang ke TPS aja. Oi, tidak lah. Kabar tuh cek kudai nama kabar lah terdaftar belum sebagai pemilih untuk pilkada kele. Wih, mak mang caranya. Oi, gampang. Kabar kan ada HP. Bukalah HP kabar tuh. Tinggal buka cek dptonline.kpu.go.id. Nah, di sana masuk ke kolom itu. Nih, ngari nomor WA yang aktif. 27 November 2024. Ini Datang ke TPS pilih bupati dan Nah, ini kan terdaftar kabar tuh. Lah ada nomor TPS-nya. Pacak milih kabar di pilkada tuh. Coba lihat tuh. Aku lah terdaftar. Lah Nak coba pula aku. Nah, alhamdulillah terdaftar. Nah, kan aman lo itu alat gitu gale pacak datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Pemilih aku beja tuh kita nih. Kita dikele milik gubernur dengan wakil gubernur untuk Provinsi Sumatera Selatan, dengan bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Lahat. Oh, mak itu jangan nian gitu nih sampai datang ke TPS. Karena khawatir kening untuk masa depan daerah kita. Oh, emang mak itu jangan lupa aja undang kanca datang ke TPS ya. Hanya pasti pula ada terdaftar di pemilih. Setuju nih anak, bukan cuma kita, tapi seluruh masyarakat Lahat wajib gunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November tahun 2024. Wih, kamu teringat di dalam kita nih tanggal 27 November gala-gala diajung ke TPS? Tahu lah, ingat aku lah siap dia nak coblos. Pikir langsung datang ke TPS aja. Oi, tidak lah. Kabar tuh cek kudai nama kabar lah terdaftar belum sebagai pemilih untuk pilkada kele. Wih, mak mang caranya. Oi, gampang. Kabar kan ada HP. Bukalah HP kabar tuh. Tinggal buka cek dptonline.kpu.go.id. Nah, di sana masuk ke kolom itu. Nih, ngari nomor WA yang aktif. 27 November 2024. Ini Datang ke TPS pilih bupati dan Nah, ini kan terdaftar kabar tuh. Lah ada nomor TPS-nya. Pacak milih kabar di pilkada tuh. Coba lihat tuh. Aku lah terdaftar. Nak coba pula aku. Nah, alhamdulillah terdaftar. Nah, kan aman lo itu alat gitu gale pacak datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Pemilih aku beja tuh kita nih. Kita dikele milik gubernur dengan wakil gubernur untuk Provinsi Sumatera Selatan, dengan bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Lahat. Oh, mak itu jangan nian gitu nih sampai datang ke TPS. Karena khawatir kening untuk masa depan daerah kita. Oh, emang mak itu jangan lupa aja undang kanca datang ke TPS ya. Hanya pasti pula ada terdaftar di pemilih. Setuju nih anak, bukan cuma kita, tapi seluruh masyarakat Lahat wajib gunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November tahun 2024. Wih, kamu teringat di dalam kita nih tanggal 27 November gala-gala diajung ke TPS? Tahu lah, ingat aku lah siap dia nak coblos. Pikir langsung datang ke TPS aja. Oi, tidak lah. Kabar tuh cek kudai nama kabar lah terdaftar belum sebagai pemilih untuk pilkada kele. Wih, mak mang caranya. Oi, gampang. Kabar kan ada HP. Bukalah HP kabar tuh. Tinggal buka cek dptonline.kpu.go.id. Nah, di sana masuk ke kolom itu. Nih, ngari nomor WA yang aktif. 27 November 2024. Ini Datang ke TPS pilih bupati dan
Nah, ini kan terdaftar ke Batu, lah ada nomor TPS-nya. Pacak milih ke Badi ke kada ke. Coba gimana tuh? Aku lah terdaftar. Lah terdaftar. Coba pula aku. Nah, alhamdulillah terdaftar. Nah, kan aman lo itu alat gitu gale. Pacak datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Pemilih aku B, jadi kita dikelam milik gubernur dengan wakil gubernur provinsi Sumatera. Dipersilakan untuk duduk kembali. Dengan bupati. Baik, kami persilakan untuk duduk kembali. Mak itu jangan nian gitu nih sampai jadi datang ke TPS karena khawatir kening. Kami persilakan kepada paslon, waktu 1 menit lagi akan kita mulai. Benar, untuk jeda komersial break. Silakan 1 untuk menit kembali lagi. ke tempat duduknya. Kepada para tim pemenangan, tim pendukung 1, 2, dan 3. Benar. Mohon untuk kembali tetap kondusif. Karena kita akan melanjutkan segmen selanjutnya. Baik hadirin dan pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Kembali di debat publik pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat tahun 2024. Dan kita melanjutkan di segmen selanjutnya. Benar sekali, sudah beberapa segmen kita lalui tentunya. Mulai dari penjelasan visi dan juga misi, lalu juga menjawab pertanyaan dari hasil tim Prumus dan juga panelis tentunya. Sudah berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan beralih ke segmen ketiga. Namun sebelum itu kami akan mengundang untuk seluruh paslon agar dapat berdiri di depan podiumnya masing-masing. Kami persilakan. Ya, kami mengundang paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Baik, pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada dan juga hadirin yang sudah hadir pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan sanggahan antar calon bupati dan wakil bupati. Kesempatan pertama akan kami berikan kepada pasangan calon atau paslon nomor urut 1 untuk dapat memberikan pertanyaan kepada pasangan calon atau paslon nomor urut 2. Waktu untuk memberikan pertanyaan 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. 1 menit ya. Makasih moderator, ini ke paslon nomor 2, sahabat kami. Kita tanya yang ringan-ringan baik nih Kak Bursa. Jadi Pak Bursa, Yang kalau benar saya boleh. melihat dalam angka, Lahat dalam angka, bahwa jalan kita di Kabupaten Lahat ini kondisinya, kualitas jalannya masih belum mantap. Sekarang masih dalam kondisi sedang. Jadi masih banyak perlu perbaikan. Nah, kalau menurut strategi Bapak Bursa, bagaimana kondisi jalan ini di Kabupaten Lahat ini supaya ke depan lebih baik lagi? Tolong jelaskan strategi kira-kira kalau Pak paslon nomor 2 ini menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, tetap tenang selama debat berjalan. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dari Anda berbicara. Jadi kita mendesain Kabupaten Lahat ini mulai dari tata ruang. Kita belum bisa memastikan dari mana kita memulai infrastruktur. Tetapi dari strategi kami mulai dari pedesaan. Baik infrastruktur jalan maupun arus produksi maupun irigasi primer, tersier, dan sekunder. Jadi Bapak Ibu sekalian, Saudara Julius ya, kalau kami menang, kita akan merumuskan tata ruang dalam 100 hari, baru kami bisa mengerjakan salah satu. Kalau kita mau kritik, ada kesalahan kita dalam infrastruktur selama ini, hanya proyek, tidak berdasarkan strategi infrastruktur. Sehingga pekerjaan kita digawaikan pagi, rusak malam. Jadi kita akan bikin efisiensi inti nanti untuk infrastruktur. Supaya infrastruktur kita tahan minimal 10 tahun, khusus jalan ya. Jadi kita harus memanfaatkan efisiensi pembangunan kita betul untuk rakyat. Nah sinilah fungsi public service ya. Pelayanan publik itu adalah kenyamanan mereka menikmati infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Pertanyaan ini saya senang, maka itu terima kasih pada nomor 1
membagikan visi saya, pikiran saya terbuka untuk supaya pendukung nomor 3 dan nomor 1 ini berubahlah sebelum kita terpilih. Waktu Anda masih 38 detik. Yang kedua, setiap pembangunan infrastruktur kita akan kaitkan dengan lingkungan. Karena ini sudah diratifikasi oleh bangsa Indonesia tahun 1994 mengenai deklarasi Stockholm tahun 72 mengenai lingkungan hidup sedunia. Yang mengaitkan juga dengan hak asasi manusia. Jadi kita tidak bisa mengabaikan setiap investasi akan kita kaitkan dengan tata lingkungan dan analisa dampak lingkungan. Kita tidak boleh lagi sembarang melakukan pembangunan infrastruktur tanpa tata lingkungan dan analisa dampak lingkungan. Karena ini ratifikasi ini harus kita sepakat di seluruh dunia dan kita tidak bisa lihat. Cukup. Waktu Anda habis. Terima kasih paslon nomor urut 2. Baik, kami persilakan kembali untuk ditanggapi paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Makasih paslon nomor 1. Tapi pertanyaan saya bukan itu jawabannya. Maksud saya sekarang jalan kita di Kabupaten Lahat ini kondisinya belum baik. Belum mantap, baru cuma 60%. Artinya masih banyak jalan-jalan kita yang rusak. Maksud saya kualitas jalan kita ini belum sesuai dengan yang kita harapkan. Karena jalan kita mungkin dibangun 6 bulan sekali rusak, 6 bulan sekali rusak. Nah ini bagaimana biar kualitas jalannya itu lebih bagus lagi. Kan? Setuju kan? Nah, jadi bagaimana menurut Pak Bursa kualitas jalan kita ini karena cuma 60% yang kondisinya mantap. Nah target kita kalau bisa dengan duit sebanyak itu di Kabupaten Lahat ini supaya jalan di Kabupaten Lahat ini lebih bagus lagi ke depan. Nah, saya minta tanggapan dari Pak Bursa. Saya sudah komitmen Pak ya. Ke depan kita... Cukup, mohon maaf. Mohon izin. Cukup Bapak. Mohon izin. Iya. Mohon Waktu izin. Kita kondusif silakan dulu. diberikan. Ya. Cukup. Paslon nomor urut 1 apakah masih akan dimanfaatkan waktunya? Cukup? Baik, cukup. Terima kasih. Baik, perlu kami informasikan kembali bahwa untuk segmen ketiga kita ini jadi satu pasangan calon akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon lainnya, lalu akan dijawab oleh pasangan calon yang dituju dan ditanggapi kembali oleh yang memberikan pertanyaan. Jadi tidak ada komunikasi dua arah seperti itu ya pada saat memberikan. Jadi bentuknya bukan diskusi seperti itu. Tidak diperkenankan untuk paslon lain untuk menjawab pada saat kita sedang menyampaikan apa yang akan disampaikan oleh paslon lainnya. Ya, terima kasih. Mohon diindahkan kepada ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati pada malam hari ini. Benar sekali. Selanjutnya kami persilahkan kembali untuk paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Terima kasih. Ini paslon nomor urut 3. Jadi kita tahu bahwa paslon nomor urut 3 ini bagian dari pemerintahan 2018-2023. Sekarang banyak terjadi, banyak keluhan dari masyarakat. Apa kira-kira motivasi kenapa kita tahu bahwa di daerah Merapi itu mobil tidak boleh lewat lagi, harus ada jalan khusus. Nah, apa motivasi dari paslon nomor urut 3, apa dasar bahwa mobil dengan angkutan berat masih boleh lewat situ, padahal dengan itu kita kemacetan, polusi udara. Nah, pertanyaan saya kira-kira motivasinya apa oleh paslon nomor urut 3 karena dia bagian dari pemerintahan 2018-2023. Terima kasih. Waktu masih ada 10 menit, 10 detik, mohon maaf. Baik. Cukup. Baik, kami persilakan untuk paslon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Terima kasih, namun pertanyaan dari Paslon 01 masih belum jelas angkutan berat yang dimaksud apakah angkutan batu bara atau angkutan berat lainnya yang melewati jalan tersebut. Nah, tapi kalau saya tanggapi dari satu sisi mungkin yang dimaksud beliau adalah masalah batu bara. Batu bara ini merupakan salah satu proyek dari proyek strategi nasional yang tentunya kita tidak mempunyai kebijakan atau kewenangan untuk menutup jalan, untuk
mengurai kemacetan. Di zaman Bapak Ci Ujang 5 tahun yang lalu kami mengetahui beliau bersama dengan Pansus DPR telah berusaha untuk mengalihkan jalan batubara tersebut dan sekarang kita tinggal menunggu hasilnya. Insya Allah jika kami berdua terpilih nantinya akan kita tindak lanjuti bagaimana untuk kelanjutannya. Karena seperti kita ketahui 80% sumber energi ya sumber listrik nasional itu berasal dari Kabupaten Lahat dan kabupaten-kabupaten lainnya di Sumatera Selatan. Dan kita tidak mempunyai kewenangan kecuali melalui Pansus DPR dan pemerintah pada saat itu Bapak Ci Ujang disetujui untuk membuat rute khusus bagi angkutan batubara yang lewat, maka tentunya apapun halangan di masyarakat seperti yang Pak Ci Ujang perjuangkan kemarin, adanya kearifan lokal, ada kuburan masyarakat, puyang kita yang tidak boleh dipindahkan, kemudian jalan yang melalui perkebunan yang tidak disetujui. Tapi kalau pemerintah pusat sudah menetapkan, insya Allah itu akan berjalan dan nantinya jika kami terpilih kita akan jemput bola agar kegiatan tersebut bisa terlaksana membentuk jalan khusus bagi batubara tersebut. Waktu masih 10 detik. Dan seperti kita ketahui memang tanah air sesuai dengan pasal 33 ayat 1 dari Undang-Undang Dasar 1945. Baik, waktu habis. Cukup. Terima kasih untuk paslon nomor urut 3. Kami persilakan kembali untuk paslon. Baik. Mohon tetap tenang. Kita Tetap tenang, tenang. kita kondusif kembali. Baik. Kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda 1 menit, dimulai Anda berbicara. Makasih moderator, maksud kami pemerintahan yang kemarin masih membuat kebijakan untuk perusahaan batubara. Karena kita sebagai kepala daerah, kita harus bertanggung jawab apapun yang terjadi dengan masyarakat kita. Kalau pertambangan itu mengakibatkan pencemaran udara, menyusahkan rakyat kita, kini ada pasalnya, perusahaan batubara itu harus membuat jalan khusus. Ini ada Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020, pasal 92 ayat 1 dan 2. Itu harus dibuat jalan khusus. Dan juga ada Undang-Undang Jalan Raya. Undang-Undang Jalan Raya, Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 bahwa di pasal 212-213 itu menyatakan bahwa kalau jalan itu diangkut itu membawa pencemaran, melanggar aturan itu tidak dibolehkan lewat situ. Nah maksud kami ini sudah ada hampir 16 tahun perusahaan batubara, bukan kita untuk menyetop perusahaan batubara, tapi kita harus cari solusi supaya masyarakat Merapi ini tidak pencemaran udara, tidak oleh karena akibat itu tidak mengganggu kesehatan. Baik, waktu habis. Terima kasih untuk paslon nomor urut 1 tentunya. Iya, kami berikan kesempatan sekarang untuk memberikan support terbaiknya kepada paslon nomor urut 1. Silahkan. Baik, cukup. Terima kasih. Ketika debat berjalan, kami mohon kepada semua hadirin yang hadir di sini. Ini tidak hanya kita yang menyaksikan debat malam hari ini, Dikta, namun seluruh masyarakat dari Kabupaten Lahat juga turut menyaksikan. Sayang sekali jika masyarakat tidak bisa mendengar secara jelas apa yang disampaikan oleh para paslon malam hari ini. Benar Bisa sekali. disepakati bersama, kita tetap kondusif kembali. Dan kita akan lanjutkan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Saudara Julius, tadi saudara menyampaikan program seluruh gratis, ya. Seluruhnya gratis, ya. Sedangkan fiskal kita ini terbatas untuk belanja modal sekitar 1,2 triliun. Kalau semua gratis lagi, gimana kita membangun infrastruktur yang Anda maksud untuk sawah dan sebagainya tadi? Nah ini tolong jelaskan saya, ya. Terima kasih. Ada tambahan? Baik, Bapak Julius, saya ingin bertanya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Bapak pernah memimpin di 4 lawang. Faktanya ada banyak sekali catatan, terutama masalah defisit, anggaran, dan BPJS yang gagal bayar. Pertanyaan Mohon saya, tetap tenang. bagaimana strategi Bapak untuk bisa mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Lahat dengan sistem manajemen yang baik, akuntabel dan bertanggung jawab sehingga memastikan bahwa Kabupaten Lahat tidak menjadi Kabupaten 4 lawang yang kedua. Terima kasih. Baik. Waktu habis. Silakan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 untuk
memberikan jawaban. Kami berikan waktu selama 2 menit. Baik, kita kembali dimulai kondusif. dari Anda berbicara. Makasih paslon nomor urut 2. Jadi yang pasti kenapa kita gratis? Kan kita tahu Kabupaten Lahat ini kabupaten terkaya se-Sumatera Selatan ini. Tapi kita masih termiskin nomor 2. Dan terakhir data BPJS terakhir seminggu yang lewat, Kabupaten Lahat ini kabupaten termiskin paling ekstrim di Sumatera Selatan. Artinya kita masih perlu bantuan untuk rakyat miskin ini. Makanya dengan nilai duit sebanyak itu, kami sudah hitung dengan tim kami, masih bisa digratiskan Pak Bursa. Dan untuk Adinda Widya, coba lihat data lagi. Kalau di zaman kepemimpinan kami, BPJS ini tidak ada masalah. Nah, tapi kalau zaman sekarang saya tidak tahu. Baru dicek PJ sekarang, coba tanya di PJ sekarang. Tapi kalau zaman saya dengan Pak Jonci, dari 2018-2023, masalah BPJS ini tidak ada masalah, Adinda Widya. Dan insya Allah, kalau kami memimpin di Kabupaten Lahat ini, insya Allah Kabupaten Lahat ini akan menjadi kabupaten terbaik di Sumatera Selatan, Bapak Ibu sekalian. Dengan pengalaman saya dan Pak Budiarto ini telah menjabat menjadi eksekutif, legislatif, dan kami tahu bagaimana menjalankan tata pemerintahan yang baik ini ke depan, Bapak Ibu sekalian. Dan silakan coba Pak Wakil Bupati untuk menyampaikan. Terima kasih Cabub. Jadi dalam rangka memenuhi berobat gratis, pendidikan gratis, itu tugas pemerintah itu adalah meningkatkan jumlah APBD daerah kita. Jadi pemerintah harus kreatif menggali sumber-sumber daya alam yang meningkatkan PAD Kabupaten Lahat. Dengan cara ini maka kita akan dapat membuat APBD lebih besar dan itu kita bagikan untuk perawatan gratis, pendidikan gratis. Ya, silakan. APBD ini kan bukan uang pribadi, tapi adalah uang pemerintah yang dikelola oleh pemerintah untuk kebutuhan masyarakat banyak. Silakan, waktu Anda masih. Makasih. Baik, waktu Anda habis. Mohon untuk tetap tenang sekali lagi kepada para pendukung agar rangkaian acara debat malam hari ini dapat berjalan dengan kondusif dan aman. Benar. Tentu saja malam hari ini masih kami akan memberikan kesempatan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk memberikan tanggapan. Benar. Ya, Dikta. Jadi kami memberikan kesempatan, jangan dijawab pada saat paslon lain tengah memberikan jawaban pada malam hari ini. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2, calon bupati dan wakil bupati untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon bupati nomor urut 1. Kami berikan waktu 1 menit dari Anda berbicara. Kalau menurut saya susah, karena begini, penghasilan di Lahat ini soal bagi hasil sudah ditetapkan pemerintah. Gimana kalian mau cari ini sumber PAD lagi? Sementara seluruh infrastruktur kita macet sekarang nih, sawah tidak berfungsi, kopi kita menurun nilai ekonominya. Jadi sepertinya Anda mulai kurang logis ya menjelaskan kepada paslon nomor 2. Kita ingin penjelasannya logis sehingga Saudara Ilyus membawa Kabupaten Lahat ini betul punya alasan logis, termasuk meningkatkan PAD. Sedangkan bagi hasil itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan DPR RI. Tadi Pak Budi juga begitu. Gimana meningkatkan PAD kalau keadaan kita begini ini? Ya, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan, terima kasih. Iya. Waktu masih ada, silakan untuk dimanfaatkan. Baik, waktu habis. Terima kasih. Dikta, ya. semakin menarik malam hari ini. Benar. Kalau tadi kita sudah memberikan kesempatan paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Benar. Kembali kita akan melanjutkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 untuk bertanya secara langsung kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk rekan kami paslon nomor 3. Kami ingin bertanya, Anda mencanangkan penerapan blue economy dalam misi Anda di Kabupaten Lahat. Namun kita tahu bahwasanya Lahat bukan daerah pesisir dan tidak memiliki laut. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan blue economy dalam konteks Kabupaten Lahat? Dan apakah Anda memiliki langkah konkret yang akan mengubah potensi perairan sungai dan danau menjadi sektor ekonomi yang berkelanjutan tanpa merusak ekosistem?
Terima kasih, yang ringan-ringan Bu, biar baca jawabnya. Iya, waktu Anda masih ada? Cukup? Cukup. Masih? Baik. Cukup? Kita menunggu waktu berubah menjadi 2 menit. Iya, masih kita nantikan. Baik. Dikta, waktunya masih sangat panjang sekali tadi, Benar. namun tidak dimanfaatkan. Langsung pertanyaan yang sangat singkat. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 3 untuk memberikan jawaban dari pertanyaan paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dari Anda berbicara. Terima kasih, namun mungkin yang dibaca visi misi juga program-program tersebut tidak ada kami mengaitkan dengan kegiatan Blue Economy. Apalagi kegiatan tersebut berkaitan dengan perairan, kelautan, danau dan sebagainya. Karena seperti diketahui 5 tahun kami bergerak di Kabupaten Lahat mendampingi Bapak Bupati, tidak ada di Kabupaten Lahat ini yang namanya laut. Namun boleh kami jelaskan ya, kalau blue economy, menurut kita blue itu artinya baik, biru seperti yang saya pakai, berarti keadaan perekonomian yang baik. Tapi jika membicarakan danau-danau yang ada di Kabupaten Lahat maupun sungai-sungai yang ada, pelestarian lingkungan hidup memang sangat penting. Dan kami untuk melestarikan ikan-ikan atau hewan laut yang ada, hewan-hewan di sungai maupun di danau yang ada di Kabupaten Lahat, dan untuk menunjang perekonomian Kabupaten masyarakat Lahat, tidak merusak ekosistem ataupun habitat asli dari ikan-ikan yang ada di perairan, sungai dan danau di Kabupaten Lahat, kami akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan budidaya ikan dalam ember maupun budidaya ikan melalui kolam terpal untuk memberdayakan masyarakat kita yang memang pengangguran, dan juga untuk memanfaatkan kelompok tani yang ada dan karang taruna yang ada sehingga menghasilkan produk ikan khusus untuk konsumsi satu kelompok pribadi maupun dijual untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok dan pribadi masyarakat yang ada di Kabupaten Lahat. Bagaimana, waktu masih ada 22 detik lagi, apakah ingin dimanfaatkan? Bapak Silakan. Haji Haryanto mungkin akan menambahkan. Kami tambahkan, pertama terima kasih Pak Lydia. Mudah-mudahan kami akan menjalankan program-program yang akan datang, meningkatkan pertanian dan perikanan di Kabupaten Lahat. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waktu Anda habis. Dikta. Ya. Paslon nomor urut 3 telah menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Saatnya pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan kembali. Ya, kami berikan waktu Anda 2 menit. 1 menit, mohon maaf, dimulai dari Anda berbicara. Baik, kami dapat visi dan misi itu dari KPU. Berarti tim 03 itu visi misinya belum dikaji lagi. Silakan untuk paslon 03 tolong dilihat bahwasanya visi misi itu merupakan penjabaran dari program. Saya harap paslon 02 harap benar-benar dikaji lagi untuk menyampaikan visi misi di KPU. Terima kasih, mungkin itu aja cukup dari kami paslon 02. Waktu masih tersisa 30 detik. Mungkin ada kesalahan mungkin dia karena bajunya biru. Jadi ada buku marketing Blue Ocean tuh, persis. Karena baju biru dikaitkan Blue Economy, itu masalahnya. Selalu. Mohon harap tenang. Jadi tolong dikoreksi. Tolong dikoreksi. Mungkin ada buku Blue Ocean itu soal pembiru laut ya, pembersihan laut. Baik, terima kasih, waktunya sudah habis. Boleh berikan tentunya. tepuk tangan untuk pasangan calon bupati nomor urut 2 dan nomor urut 3. Baik, selanjutnya pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada dan juga hadirin, sama-sama kita akan memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3 yang akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Ada satu hal yang menarik bagi saya dari penyampaian visi misi paslon 01, di mana dalam 10 hari kerja dapat menyelesaikan permasalahan
kemacetan dan debu yang diakibatkan oleh batu bara. Dan sering saya dengar selama ini, ya janji Paslon 01 dalam satu hari dapat membongkar jalan satu arah menjadi dua arah di Jalan Mayor Ruslan. Bagaimana tindakan apa yang dilakukan, karena seperti kita ketahui di pemerintahan itu tidak bisa serta-merta atau simsalabim karena kita bukan pesulap, ya. Ada tahapan-tahapan yang kita harus lalui. Setelah dilantik mungkin kita perkenalan dulu. Jadi itu mungkin Pak mohon tolong dijawab dan dijelaskan agar kami dan semua tim 2-3 mengetahui rencana kerja. Baik, waktu Anda habis. Kami persilakan untuk paslon nomor urut. Baik, harap mohon tenang. izin, harap tenang, kita kondusif kembali. Kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 memberikan jawaban. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara, disilakan. Makasih paslon nomor urut 3. Jadi kita tahu bahwa permasalahan ini sebenarnya bukan permasalahan baru. Jadi kalau kami nanti di amanat menjadi bupati, wakil bupati, seluruh yang punya kepentingan di Merapi, Batubara ini akan kita kumpulkan. Seluruh yang kita kumpulkan, kita ajak diskusi, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian dengan strategi kami nanti dengan Kak Budiarto bisa dalam waktu 10 hari kami pastikan debu dan kemacetan di Merapi itu akan kami selesaikan Bapak Ibu sekalian. Dan juga kita tahu juga aturan, kami sudah pengalaman, sudah hampir 20 tahun di dunia politik ini, untuk mengembalikan jalan dua arah itu mudah. Kita ada punya kebijakan, kita kumpulkan seluruh stakeholder, dan juga nanti bisa kita kembalikan dalam waktu 10 hari, kami pastikan akan kembali jalan di tengah pasar itu menjadi dua arah. Dan trotoar itu akan kita tanya, membangun trotoar itu makanya pemimpin harus punya pendidikan, punya kepintaran. Kita jangan asal membangun trotoar, duitnya miliaran, manfaatnya tidak ada untuk masyarakat Kabupaten Lahat. Kita tanya di pasar itu apa manfaat jalan ini, malah menyusahkan rakyat. Jadi hal-hal yang pembangunan yang menyusahkan rakyat ada aturannya, boleh untuk dibongkar. Makanya kita hati-hati sebagai pemimpin, jangan asal bangun saja. Karena ini duit rakyat, bukan duit pribadi Bapak Ibu hari ini sekalian. Hati-hati sebagai pemimpin, kita lihat nanti kita membangun yang ada manfaatnya untuk masyarakat di Kabupaten Lahat ini. Terima kasih. Menambah? Waktu masih ada 35 detik. Silakan untuk dimanfaatkan atau cukup? Cukup jadilah. Cukup. Timekeeper silakan. Baik, boleh dirubah waktunya menjadi 1 menit untuk tanggapan. Kami persilakan untuk dirubah terlebih dahulu, timekeeper. Baik, Dikta. Baik, selanjutnya kami mempersilahkan untuk paslon nomor urut 3 memberikan tanggapan. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Terima kasih, Masya Allah, ternyata Paslon 01 bisa menjadi pesulap dan beliau tidak mengerti, ya, tidak mengerti. Ya, yang saya pertanyakan langkah konkret apa yang akan dilakukan dalam 10 hari sehingga jalan bisa berubah menjadi dua arah dan kemacetan bisa terurai, juga masalah debu terselesaikan. Tapi jawaban beliau, ya, simsalabim dan menyudutkan, karena harusnya beliau bertanya lebih dahulu kepada pemerintah atau sowan dulu ke pemerintah Kabupaten Lahat sebelumnya, apa maksud jalan dibuat dua arah. Jalan dibuat dua arah tentunya tidak serta-merta bisa jadi. Sudah kita rapat di DPR, demi kepentingan masyarakat banyak, jalan dua arah itu menjadi satu arah untuk saat pertama mengurai kemacetan dan kedua meningkatkan perekonomian masyarakat. Seperti dilihat di Talang Jawa itu ruko-ruko terus berkembang, banyak sekali investor yang masuk. Kemudian di jalan Paslon nomor urut 3, waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Terima kasih untuk para pendukung. Nanti kami akan memberikan sesi dan waktu untuk Anda memberikan semangat ya untuk para pasangan calon. Cukup, baik. Selanjutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 3 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Terima kasih. Ke Paslon 02.
Kami ingin mengulas masalah pembukaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Pertanyaan yang akan kami berikan, Anda berjanji untuk menciptakan lapangan kerja yang luas untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Lahat. Namun di wilayah terpencil Kabupaten Lahat, infrastruktur seringkali tidak memadai untuk mendukung industri baru atau sektor formal lainnya. Apa strategi spesifik Anda untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas di daerah-daerah terpencil yang sulit untuk dijangkau? Demikian. Waktu Anda masih ada, apakah ingin dimanfaatkan? Silakan kepada pasangan calon bupati nomor urut 3. Baik, cukup. Timekeeper silakan. Kami persilakan untuk waktu dirubah menjadi 2 menit. Sekarang. Harap tenang. Harap tenang. Kita komitmen tadi dari awal saya katakan, kita akan merubah strategi anggaran kita 70% ke desa. Karena desa kita ini 360. Kalau tidak dibalik anggarannya, maka desa akan tertinggal. Kita akan membangun perimbangan kekuatan kota dan desa. Contoh begini, City Mall itu kenapa sepi? Karena desa tidak tumbuh ekonominya. Sawit, padi nggak maju, kopi nggak maju. Kalau maju nanti kopi, sawit dan sawah kita, insya Allah City Mall penuh. Karena itu strategi kita membalik anggaran dulu. Dan kita mengajak DPR dari mesti komitmen, karena ini untuk rakyat banyak. Karena prihatin lihat desa itu. 360 desa itu mesti kita urus. Caranya membalikkan anggaran ke desa untuk mensejahterakan 70% rakyat di pedesaan. Dan demikian kota nanti akan maju. Di dalam satu teori, mestinya kota itu menimbulkan spread effect membangun ke desa. Bukan backwash, membuat kemiskinan. Jadi kita akan memberi spread. Spread itu menimbulkan pertumbuhan di desa. Jadi bukan backwash. Jadi sebaliknya, nanti kalau desa tumbuh insya Allah kota akan tumbuh lebih baik. Dan City Mall pasti penuh. Kopi naik 100.000 aja ada penuh City Mall itu. Sekarang turun tinggal 50.000. Betul tidak Ciujang? 60 ya. Nah karena itu strategi kita itu satu. Kalau itu sudah tumbuh, persawahan kita tumbuh, kopi kita tumbuh, insya Allah lapangan pekerjaan kita luas. Belum lagi sektor-sektor hortikultura. Bapak Ibu sekalian, hortikultura di Lahat ini mumpuni sekali. Kita akan bikin cold storage raksasa nanti, big cold storage untuk menampung seluruh hortikultura yang ada di Jarai, Kota Agung dan yang ada di dusun Bapak ini, Tanjung Sakti. Ya, nanti bawanya ke Palembang, pakai juga mobil box, cold storage box, supaya kita bisa melakukan semua untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Lahat. Setuju kan ya? Setuju. Pak Budi setuju. Cukup, waktu Anda sudah habis. Baik, kami persilakan untuk paslon nomor urut 3 memberikan tanggapan. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Dipersilakan. Terima kasih Kakanda Bursa. Masuk akal ya, masuk akal sekali. Namun menurut saya, guna pembukaan lapangan kerja untuk pengentasan kemiskinan yang harus kita selesaikan di awal adalah infrastruktur berupa jalan. Kalau jalan-jalan belum selesai, ya seperti yang dilakukan Pak Ciujang, tinggal sekitar 20% lagi jalan-jalan di Kabupaten Lahat akan mulus. Insya Allah 2 tahun kami menjabat. Kalau kami terpilih nantinya, kita selesaikan sehingga kita lanjutkan dengan pembukaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Bagaimana mobil box alap yang seperti Bapak katakan tadi bisa membawa hasil bumi masyarakat desa ke kota jika infrastruktur ya pondasi awal untuk pengentasan kemiskinan itu sendiri belum terselesaikan. Jadi kita tidak bisa serta-merta membuat kebijakan pembukaan lapangan kerja jika infrastruktur yang paling penting bagi masyarakat dan mendasar jalan belum selesai. Waktu Anda masih ada, cukup. Baik, Dikta. Benar. Berikan tepuk tangan untuk ketiga paslon kita malam hari ini. Luar biasa ya. Jadi Dikta, kita telah memberikan kesempatan kepada para paslon 1, 2, dan 3 untuk menanya, menjawab, bahkan menanggapi dari masing-masing waktu yang telah kami berikan. Dan cukup untuk malam hari ini sesi debat yang sangat luar biasa. Ini para pendukung juga sangat antusias mendengarkan jawaban dari masing-masing paslon yang sudah menjawab pertanyaan dari masing-masing paslon lainnya. Dan tentunya kembali lagi kita akan bersama di debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat tahun 2024. Untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana.
Baik, kami informasikan untuk paslon untuk tidak keluar ya, karena waktu hanya 2 menit. Jeda iklan hanya 2 menit. Kamu Ya, ingat jadi di kita dalam akan kita nih langsung tanggal 27 November lanjutkan gagal kembali. ke TPS? Tahu lah, ingat aku lah siap dia nak coba. Pikir langsung datang ke TPS aja. Oi, tidak lah. Kabar tuh cek kudai nama kabar lah terdaftar belum sebagai pemilih untuk pilkada kele. Woi, mak mau caranya? Oi, gampang. Kabar kan ada HP. Bukalah HP kabar tuh. Tinggal buka cek dptonline.kpu.go.id. Nah, di sana masuk ke kolom itu, nik ngangi nomor WA yang aktif. Ini Nah, ini kan terdaftar kabar tuh, lah ada nomor TPS-nya. Pacak milih kabar di pilkada tuh. Coba lihat aku. Aku lah terdaftar. Tahu lah terdaftar. Coba pula Fus. Nah, alhamdulillah terdaftar. Nah, kan aman lo itu alam kita gale pacak datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Pemilih aku be, jadi kita Kita dikele milik gubernur dengan wakil gubernur untuk Provinsi Sumatera Selatan, dengan bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Lahat. Oh, mak itu jangan niat gitu nih sampai jadi datang ke TPS. Karena suatu kening untuk masa depan daerah kita. Oh, emang mak itu jangan lupa ajak undang kanca datang ke TPS ya. Hanya pasti tak pula ada terdaftar di pemilih. Setuju nih anak, bukan cuma kita, tapi seluruh masyarakat Lahat wajib gunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November tahun 2024. Baik hadirin, kita kembali lagi di debat publik. Silakan untuk kembali kondusif. Kami persilakan untuk mendukung paslon masing-masing agar kembali ke tempatnya. Pemirsa dan hadirin, kita kembali lagi di debat publik pertama dan kita memasuki segmen terakhir. Perlu kami informasikan kepada pemirsa Pol TV dimanapun Anda berada dan juga hadirin yang hadir pada malam hari ini. Ini adalah segmen terakhir dari pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat tahun 2024 dan kami mohon berkenan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati untuk kembali ke podium. Kami persilakan. Dan pada segmen terakhir ini adalah kesempatan terakhir pada debat pertama kepada paslon yang Bapak Ibu dukung untuk meyakinkan masyarakat Kabupaten Lahat bahwa mereka adalah pemimpin terbaik untuk Kabupaten Lahat. Kita akan sama-sama mendengarkan closing statement atau kata-kata sakti ya yang akan disampaikan oleh masing-masing calon pasangan bupati dan wakil bupati yang akan kami mulai dari paslon nomor urut 1 Bapak Julius Maulana ST dan Bapak Dr. Budiarto SE MSI. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan adalah ujian. Kita ikut dalam kontestasi pilkada agar masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan kewenangan secara undang-undang dan regulasi. Kewenangan kita gunakan dalam rangka kebermanfaatan untuk masyarakat Kabupaten Lahat. Saya sudah berkeliling dan bersilaturahmi selama 2 tahun ini. Alhamdulillah banyak doa dan dukungan diberikan oleh masyarakat. Bismillah, tanggal 27 November tinggal 15 hari lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa menggerakkan hati masyarakat dengan penuh keikhlasan untuk datang ke TPS, memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Satu suara sangat berarti untuk Lahat hari ini dan di masa yang akan datang. Doakan kami tetap istiqomah dengan tujuan ikut dalam pilkada Bupati Lahat sebagai bentuk rasa syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bisa memberikan kebermanfaatan, kemaslahatan selamat dunia dan akhirat. Doa-doa yang diberikan tentunya menjadi penguat bagi saya dan Kakanda Budiarto. Tantangan tidak mudah dalam pilkada ini, tapi sekali lagi semoga masyarakat bisa memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Kami hanya ingin melayani rakyat sebaik-baiknya. Apa yang menjadi keluhan rakyat disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa melayani mereka sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua
dan menjadikan Kabupaten Lahad menjadi daerah yang paling maju di Provinsi Sumatera Selatan. Doakan kami amanah, doakan kami istiqomah, doakan kami bisa memberikan kebermanfaatan, dan yang paling penting, tidak mungkin membangun Kabupaten Lahad ini hanya kami berdua saja, tapi ada kebersamaan, ada kolaborasi, yakin maju bersama masyarakat. Insya Allah 5 tahun ke depan Kabupaten Lahad sudah lebih kaya, lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih berbudaya. Jalan-jalan ke Tanjung Sakti Pumu, singgah sebentar di Muara Tiga. Baik, waktu habis. Baik, boleh diberikan tepuk tangan yang meriah tentunya untuk paslon nomor urut 1. Terima kasih, cukup. Baik. Dan selanjutnya hadirin yang kami hormati pemirsa Pol TV dimanapun Anda berada. Kalau tadi kita sudah mendengarkan closing statement dari paslon nomor urut 1, kita juga akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Bapak Bursa Zarnubi dan Ibu Widyaningsih SH.MH. Kami persilahkan untuk memberikan kata pamungkasnya. Untuk calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih, izinkan kami menyampaikan closing statement pada debat malam hari ini. Debat merupakan ajang adu argumentasi, bukan ajang adu emosi. Bursa dengan Widya juga mengucapkan selamat Hari Pahlawan Nasional. Terima kasih pahlawan untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Insya Allah Bursa dan Widya akan menjadi pahlawan untuk kesejahteraan Kabupaten Lahad. Indonesia telah memasuki era industri 4.0 yang artinya era industri digitalisasi dan modernisasi. Kalau berbicara tentang digitalisasi, sangat erat kaitannya dengan generasi muda, generasi yang membawa perubahan, generasi yang dikenal sebagai agent of change. Pentingnya pemimpin antar generasi. Kaum tua dan muda tidak lagi menjadi masalah, tetapi menjadi panggung untuk belajar dan tumbuh bersama dalam membangun Kabupaten Lahad. Masyarakat Kabupaten Lahad yang kami cintai, Kabupaten Lahad adalah negeri yang indah, negeri yang dikenal dengan 1000 air terjun dan ribuan situs megalit. Akan tetapi banyak sekali PR yang harus kita kejar. Bursa dan Widya, putra-putri Kabupaten Lahad, mendedikasikan diri hati untuk memajukan potensi alam yang ada di Kabupaten Lahad. Kami membawa visi menuju perubahan, menata kota, membangun desa. Menata kota, membangun desa tidak hanya membangun infrastruktur, tapi menata dan membangun segala aspek di dalamnya, termasuk sosial, agama, dan lain sebagainya. Menata kota dan membangun desa merupakan komitmen Bursa dan Widya dan cinta Bursa Widya untuk masyarakat Kabupaten Lahad. Coblos nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh diberikan semangat untuk paslon nomor urut 2 tentunya. Terima kasih untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Ya. Sudah kita dengarkan bersama, closing statementnya sangat luar biasa. Benar sekali. Dan kita akan beralih ke paslon nomor urut 3. Ibu Haja Lidiawati SHM dan Bapak Haji Haryanto SEMM MBA untuk memberikan closing statement. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Terima kasih hadirin yang kami banggakan dan yang berbahagia. Kami paham bahwa harapan dan masa depan Kabupaten Lahad berada di tangan kita semua. Kami menawarkan program-program yang konkret dan berkelanjutan mulai dari pendidikan gratis yang berkualitas, pemberdayaan ekonomi yang mendukung kemandirian desa hingga layanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semua ini bukan sekadar janji tetapi merupakan wujud komitmen kami untuk membangun Lahad yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing tinggi. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Forkopimda yang selama ini menjaga kondusivitas Kabupaten Lahad. Kami yakin selama pemilu kada ini suasana ini akan terjaga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Oleh karena itu kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berani berdiri tegak, memilih sesuai hati nurani dan mengawal bersama proses pemilu kada yang damai, bebas dan transparan.
Mari kita wujudkan pemilu kada yang dapat dibanggakan sebagai cerminan demokrasi yang matang di Kabupaten Lahat. Kami percaya dengan komitmen yang kokoh dan niat yang tulus, kita dapat bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik untuk Kabupaten Lahat. Apa yang kami paparkan melalui visi misi kami sangat pro rakyat, dan itu yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Lahat. Terima kasih. Yuk kita coblos nomor 3. Waktu Anda masih 25 detik. Apakah Jika ingin masih ada dilanjutkan? waktu pada kesempatan ini kami akan ulas kembali capaian prestasi Kabupaten Lahat selama kepemimpinan Ci Ujang Haryanto sebagai berikut. Di bidang perekonomian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lahat nomor 2 tertinggi di Sumsel, yaitu meningkat signifikan 2,29 poin. Kabupaten Lahat menyumbang PDRB Sumsel nomor 6 se-Sumsel. Kemiskinan. Terima kasih. Baik, terima kasih, waktunya habis. Persilakan memberikan semangat. Iya. Baik. Cukup. Baik. Mengingat waktu kita malam hari ini, Gaspol. Dita. Iya. Terima kasih tentunya Terima kasih. ya, dan ketiga paslon sudah menyampaikan. Cukup, terima kasih. Baik, cukup. Cukup, terima kasih. Baik, ketiga paslon sudah menyampaikan closing statementnya, dan izinkan kami berdua untuk menyampaikan pesan akhir, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya untuk semangat dan ketertibannya untuk debat pertama kali ini. Dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian debat publik pertama pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat tahun 2024. Saatnya kami meminta tepuk tangan seluruh pendukung paslon 01, 02, 03 tentunya atas lancarnya debat pertama pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat tahun 2024. Ya, dan kami juga mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga masyarakat Kabupaten Lahat dapat memilih pemimpin yang memiliki visi dan misi, memiliki program kerja yang baik untuk Kabupaten Lahat lebih baik lagi. Baik, silakan berikan dukungan, silakan. Kami berikan waktu. Baik, cukup semuanya, boleh minta tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan untuk kita semua tentunya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan juga kondusif tentunya. Iya, betul sekali. Ya. Ini atas berkat kerjasama dari semua tim pendukung. Benar. Dan terima kasih kepada seluruh masyarakat dari Kabupaten Lahat yang sudah menyaksikan dari layar kaca TV Anda. Benar. Dan juga dari layar kaca HP Anda Benar, malam live hari streaming ini. YouTube Pal TV tentunya. Betul ya. sekali. Terima kasih kepada KPU Kabupaten Lahat, ketua beserta anggota, Benar sekretaris dan sekretariat, beserta seluruh Forkopimda, tim panelis dan para perumus. Benar. Baik, Bapak Ibu seluruh hadirin dan juga pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada, maka berakhir sudah rangkaian acara debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat tahun 2024. Dan akhir kata saya Dikta Effendi dan rekan saya Imezi Kuina pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, 2, dan 3, kami persilakan untuk berada di bawah. Kami Silakan. persilakan, mohon izin paslon 01, 02, dan 03 agar dapat mengambil tempat yang sudah kami sediakan tentunya. Kami mohon izin, kita akan memberikan momen berbahagia ini tentunya Iya, ya. kami memberikan waktu untuk Anda langsung ke bawah. Paslon nomor urut 2 dan 3 silakan untuk turun ke bawah. Mohon Baik, maaf. kami mohon izin Iya, untuk kami paslon mohon maaf. 02 dan juga 03 kami persilakan. Terima kasih, terima kasih.